Cuma demi lintah mutan menjijikan di acara lelang ini, gue rela jual mobil baru gue tanpa pikir panjang. Orang-orang ngetawain gue, bilang gue lemah. Otak gue emang lagi kacau, tapi cuma gue yang tahu rahasia besarnya. 3 hari lagi, planet ini bakal dilanda kiamat mengerikan. Hewan sama tumbuhan bakal berubah jadi monster haus darah. Manusia juga punya kesempatan buat berevolusi jadi manusia setengah binatang tanpa harus makan daging hewan. Ada yang bisa ubah tangan jadi cakar beruang buat hancurin monster, ada juga yang tumbuh kepala harimau. Raungan sang raja hutan buat pukul mundur musuh. Sialnya, di kehidupan sebelumnya, gue nggak punya kekuatan apa-apa. Gue cuma berakhir jadi makanan monster. Tapi sekarang, keadaan udah beda total. Gue nggak takut lagi karena udah terikat sama sistem devourer, gue bisa telan genetik apapun buat jadi lebih kuat. Makin kuat gen yang gue makan, makin ngeri kekuatan yang gue dapat. Semua itu bisa gue gabungin tanpa batas. Nah, lintah mutan di lelang ini, nanti pas kiamat datang, dia bakal jadi monster paling ditakuti di kegelapan. Bisa sedot darah dari jarak jauh buat nyembuhin diri sendiri. Intinya, dia itu abadi, nggak bisa mati. Satu monster ini aja bisa bikin lumpuh pasar raksasa. Jelas banget kalau gen lintah ini nggak main-main. Tapi anehnya, orang-orang di sini nggak ada yang minat sama sekali sama makhluk menjijikan ini. Harga awalnya 50.000 yuan, dan gak ada yang berani nawar. Tiba-tiba, gue angkat papan lelang. Gue tawar 60.000 yuan. Dan seketika, seluruh ruangan langsung hening. Bahkan pelelangnya pun kaget, ribuan pasang mata langsung tertuju ke arah gue barengan. Gila ya, siapa sih si bego ini? 60.000 cuma buat lintah. Meskipun mutan, harganya gak masuk akal. Meskipun terbuat dari emas pun, itu sampah. Gue denger lintah direndam alkohol bisa nambah stamina pria, ya? Apa cowok ini selemah itu? Gue cuek aja sama ocehan mereka. Ketawa aja sekarang, tunggu kiamat tiba. Nanti pas kalian mati, baru tahu rasa. Karena gak ada yang nanya lagi, gue lanjutin penawaran gue. Pelelangnya baru mau ketok palu buat sahin, tapi tiba-tiba ada suara yang gue kenal banget. 70.000 yuan. Gue langsung nengok ke sumber suara itu. Seketika gue ngerutin dahi. Li Chong, mantan teman sekamar gue yang suka nindas gue bareng yang lain. Dia selalu ngetawain gue yatim piatu, dan manggil gue si domba hitam yang gak guna. Bahkan dia yang nendang gue keluar dari asrama. Gue coba tahan amarah gue kuat-kuat. Gue yang sekarang udah ngerasain pahitnya kiamat, beda sama yang dulu. Bajingan ini mau cari masalah lagi? Sialnya gue belum bisa balas dendam sekarang, masyarakat masih punya hukum dan aturan. Tiba-tiba dia nyeletuk, 80.000 buat lintah sampah, lu udah gila ya? Li Chong duduk santai sambil pamerin jam tangan Patek Philippe di pergelangan tangannya. Gue geretakin gigi, berusaha tenangin emosi yang udah meluap. Gue lanjut lagi, 90.000. Gue tatap dia dengan dingin, tapi dia malah cuma angkat bahu doang. Ya, gue kaya. Gue cuma pengen bikin lu kesal, emang masalah? Gue diem 1000 bahasa. Tatapan gue makin tajam. Begitu kiamat dimulai, sistem dunia ini bakal hancur total. Uang lu itu cuma bakal jadi kertas sampah, sekarang lu boleh belagu, tapi lihat aja nanti pas dunia kacau. Kita lihat siapa yang bakal nangis. Setelah tarik napas panjang, gue lanjut nawar sampai titik darah penghabisan. Akhirnya gue dapet cacing mutan itu seharga 130.000 yuan. Tabungan gue ludes seketika. 130.000 buat cacing menjijikan, otak lu pasti udah ditendang keledai ya. Mending beli ikan koi. Dia beneran beli benda jorok itu? Mau dibawa pulang terus dimakan ya? Gue langsung cabut tanpa buang waktu. Cacian mereka emang nusuk, tapi gue masa bodoh. Mereka bakal mati duluan. Ketawa aja sepuas kalian. Begitu kiamat datang, kalian bakal nangis darah. Gue pun sampai di apartemen. Gak sempat lepas sepatu, gue langsung keluarin kotak kaca itu. Di dalamnya ada cacing merah darah. Badannya yang gendut menggeliat liar kayak belatung raksasa. Pas gue buka tutup kotaknya, bau amis darah yang nyengat langsung menusuk hidung gue. Cacing mutan ini kelihatan jahat banget. Dia terus meliuk-liuk. Sumpah, rasa jijik langsung bikin seluruh badan gue merinding disco. Beneran nih, gue harus makan benda hidup ini mentah-mentah. Meskipun udah siap mental, tetap aja mual. Sumpah ya, aku sempat ragu banget. Benda ini beneran gak kelihatan kayak makanan manusia, lebih kayak sesuatu yang menjijikan. Dulu, sebelum aku hidup lagi, aku lemah banget gak punya kekuatan buat lindungin diri sendiri. Tapi sekarang, aku lahir kembali, dan gila, aku bahkan punya sistem. Di sini aku malah ragu-ragu, rasanya mau ketawa sendiri, malah jadi pengen nampar pipi sendiri biar sadar, bodoh banget. Telan aja biar jadi lebih kuat. Apa yang perlu diraguin? Akhirnya aku bulat tekad, langsung aja aku gulung lengan bajuku, terus aku celupin tangan ke dalam kotak kaca itu. Pas mau nangkep cacing mutan itu, dia malah guling-guling gak jelas. Licinnya minta ampun, lebih parah dari belut di lumpur. Bukannya ketangkep,
dia malah lepas gitu aja dari genggamanku. Malah dia gigit jariku. Satu bongkahan dagingku sampai robek, ngeri banget. Aku bisa ngerasain darah segarku diisap sama lintah mutan itu. Lintah itu makin kegirangan, berontak gak karuan, aku juga jadi ikutan emosi. Padahal aku cuma pengen jadi lebih kuat, tapi kenapa malah jadi begini sih? Entah dapat keberanian dari mana, aku angkat kotak kacanya dan langsung aku isap lintah itu masuk ke mulut. Gak berani aku rasain detailnya, pokoknya telan cepet-cepet tanpa mikir, dan boom, selamat karakter utama, kamu berhasil melahap lintah penggoda itu. Ekstraksi urutan genetik berhasil. Nama, Chiao Tian. Level, 1. Nomor urutan genetik, 9864. Bencana lintah gak bakal hilang, gen mutan ini kasih aku kekuatan regenerasi organ dan kemampuan nyerap darah buat nyembuhin diri sendiri. Ada rasa kesemutan yang aneh di jariku. Aku coba nunduk, lihat ujung jariku. Tepat di bagian daging yang barusan hilang digigit lintah tadi. Tiba-tiba muncul benang-benang merah darah yang tak terhitung jumlahnya. Benang itu nutupin lukaku, dan pelan-pelan, daging baru mulai tumbuh lagi. Gila, regenerasi organ tubuh yang putus. Aku beneran berhasil ambil urutan genetik dari cacing mutan itu, bukan cuma itu. Aku ngerasa ada kekuatan besar yang ngalir di tubuhku. Energi, rasanya gak ada habisnya. Terus, aku pun berhenti di depan cermin. Pas lihat bayanganku sendiri, aku kaget setengah mati. Tinggiku yang tadinya cuma sekitar 170 cm, langsung melonjak jadi 189 cm. Tubuhku yang tadinya kerempeng sekarang jadi kekar dan berotot banget. Kelihatannya aku nggak cuma dapat gen cacing itu, tapi tubuhku juga diperkuat habis-habisan. Sekarang aku ngerasa kuat banget. Tinju aku mungkin bisa bikin seekor sapi hancur lebur. Plus, rambut hitamku sekarang berubah jadi rambut panjang warna merah yang menyala. Mataku yang tadinya coklat kusam sekarang berubah jadi merah terang. Bahkan wajahku, yang tadinya lumayan ganteng, sekarang jadi makin cakep buat dipandang. Setelah aku cek lagi tubuhku teliti-teliti, ternyata di telapak tangan kananku muncul semacam mulut. Sumpah, ini aneh banget. Mulut ini kayak jurang gelap dengan puluhan gigi kecil yang tajam banget. Persis kayak mulut cacing tanah mutan yang aku lihat sebelumnya. Kelihatannya sih agak menjijikan ya, tapi mungkin aku bisa pakai mulut di tanganku ini buat nyerap darah musuh-musuhku nanti. Tapi pas lihat bayanganku di cermin, aku jadi agak khawatir juga. Masalahnya, kekacauan gelap kan belum dimulai, tapi kondisiku udah berubah drastis begini. Aku takut nggak bisa keluar rumah dengan tenang. Pas kepikiran gitu, rambut merahku balik normal dan mulut di tanganku tadi juga hilang. Tapi tunggu, otot-otot kekarku tetap ada. Baguslah kalau kayak gini, aku nggak perlu takut jadi pusat perhatian pas lagi di luar nanti. Waktuku nggak sampai 2 hari lagi sebelum kekacauan dimulai. Aku masih punya 2 kesempatan buat menyerap gen lagi. Aku harus lanjut nyerap. Di ingatanku, ada orang kaya misterius di kota Dasu yang punya belut listrik langka. Itu target yang sempurna buat aku lahap. Aku inget banget, setelah kekacauan gelap pecah nanti, belut listrik langka itu bakal berubah jadi monster mutan yang bisa ngelepasin petir mengerikan. Kalau aku berhasil makan itu belut lewat rekombinasi genetik, mungkin aku bisa dapat kekuatan yang jauh lebih dahsyat lagi. Tapi dengan statusku yang sekarang, jelas mustahil banget buat ketemu langsung sama orang kaya misterius itu. Satu-satunya cara ya cari jalan lain. Kebetulan, orang itu punya anak cewek yang kuliah di Universitas Kimbe. Dia itu primadona nomor 1 di kampus, namanya Yan Ryu. Tiba-tiba saja belut listriknya bermutasi. Sebelum aku hidup lagi, seluruh keluarga orang kaya itu tewas mengenaskan dan kasusnya sampai masuk berita nasional. Makanya aku paham banget soal urutan kejadiannya. Setelah rapi-rapi, aku langsung tancap gas berangkat. Aku langsung menuju sekolah, lewat jalan setapak ke arah taman terbengkalai dekat gerbang belakang sekolah. Gaya hidup Yan Ryu, si anak konglomerat itu, emang benar-benar sederhana dan sangat tertutup. Biar identitasnya sebagai orang kaya nggak ketahuan, dia selalu jalan kaki lewat sini pulang sekolah sebelum akhirnya naik taksi. Pas sampai di taman, bener aja, aku lihat sosok cantik lagi berdiri nggak jauh dari situ. Rok pendek warna lavendernya benar-benar mempesona, ditambah rambut panjangnya yang terurai indah sampai ke bahu, cantik parah. Hidungnya yang mancung dan fitur wajahnya yang halus benar-benar berkelas, dia kelihatan kayak bidadari yang gak tersentuh dunia luar, auranya tenang tapi bikin segan. Sebelum aku bangkit kembali ke masa lalu, jujur aja, natap matanya pun aku gak bakal punya keberanian, cantiknya beneran beda level. Tapi sekarang, semuanya sudah berubah. Tepat di saat itu, sebuah mobil Rolls-Royce mewah muncul dari kejauhan dan berhenti tepat di depanku. 3 pengawal berbadan kekar langsung turun dari mobil itu. Dengan gerakan yang sangat hormat, mereka membukakan pintu buat Yan Ryu. Pas Yan Ryu bersiap buat masuk ke mobil, aku akhirnya keluar dari sudut kegelapan. Sontak, pandangan semua orang di sana langsung tertuju padaku dengan penuh rasa kaget. Aku cuma bisa kasih senyum tipis di wajahku. Tapi Yan Ryu,
Wajahnya tetap datar, seolah nggak ada emosi sama sekali yang terpancar dari sana. Dia benar-benar kelihatan tenang, kayak nggak ada hal pun yang bisa bikin dia panik. Beda cerita sama 3 pengawalnya, mereka semua itu veteran militer profesional. Lewat seleksi yang super ketat, mereka terpilih jadi pelindung pribadi Yan Ruyue. Ngelawan banyak musuh sekaligus, buat mereka itu cuma pemanasan biasa. Berani banget kamu ya? Si kepala pengawal langsung maju sambil nyabut tongkat pemukul dari pinggangnya dengan tatapan yang sangat mengancam. Dia melangkah ke arahku dengan aura membunuh. Aku malas buang waktu buat adu mulut, jadi tanpa pakai kekuatan transformasi pun, aku langsung melayangkan serangan. Satu pukulan telak, wajah bodyguard itu langsung penyok. Dia bahkan gak punya waktu buat teriak, sebelum akhirnya terpental sejauh 5 meter. Akhirnya, ada sedikit perubahan ekspresi di wajah dingin Yan Ruyue. 2 bodyguard lainnya yang tadi sempat sok jagoan langsung gemetaran. Mereka semua terpaku di tempat. Bayangin aja, cuma sekali pukul tapi bisa bikin orang terbang sejauh 5 meter, bener-bener gak masuk akal. Gak mungkin. Dia itu manusia atau monster? Padahal, sebelum mereka keluar dari kesatuan militer, mereka semua itu adalah ahli bela diri tingkat tinggi. Tapi nyatanya, salah satu dari mereka tumbang cuma dengan 1 pukulan. Kekuatanku sekarang benar-benar sudah jadi sangat mengerikan. Aku sendiri sempat sedikit kaget sama hasilnya, terus aku jalan ke arah mobil Rolls-Royce itu dan coba-coba kasih 1 tendangan ringan ke bodinya. Dewa RR. Padahal rem tangannya lagi aktif, tapi mobil mewah itu langsung terpental sejauh 3 meter. Seketika, suasana di sana jadi sunyi senyap. Ekspresi Yan Ruyue benar-benar jadi kaku sekarang, sementara 2 bodyguard tadi saking ketakutannya sampai lemas dan ambruk ke tanah. Aku nggak peduli sama 2 pecundang itu, aku langsung jalan ke depan Yan Ruyue. Tapi sebelum aku sempat buka mulut buat ngomong, "Jangan mendekat." Yan Ruyue ngerutin dahi sambil mundur 1 langkah. Dia langsung kasih pertanyaan yang gak terduga sama sekali. "Kamu mau ngerampok uang? Atau kamu mau tubuhku?" Meskipun aku sempat sedikit gugup, tapi gila sih, dia masih bisa tetap tenang di kondisi kayak gini. Mental sekuat ini gak bakal dimiliki sembarang orang, gak heran dia disebut anak orang kaya nomor 1. Tapi soal ngerampok atau nafsu, wah, Yan Ruyue emang kelas 1, baik dari segi bentuk tubuh atau kecantikannya. Apalagi aura dinginnya itu, bener-bener bikin cowok manapun pengen naklukin dia. Tapi buat sekarang, aku lebih peduli sama Elektroforus langka itu. Aku cuma fokus buat jadi lebih kuat secepat mungkin, nggak ada yang lain. Sisanya cuma halusinasi. Jujur aja, setelah kekacauan gelap ini pecah nanti, kekuatan adalah satu-satunya kunci buat bisa bertahan hidup. Di dunia yang hancur nanti, kalau kamu punya kekuatan, kamu punya suara, kamu bisa dapetin wanita kayak gimana pun yang kamu mau kalau kamu kuat. Telepon bapakmu, Yan Tiancheng, suruh dia bawa koleksi belut listrik langka miliknya ke sini sekarang juga. Harus dikirim langsung lewat tangan orang kepercayaan. Yan Ruyue ngerutin dahi. Dia mulai ngerasa ada yang sangat aneh dengan permintaanku ini. Kok bisa aku tahu siapa dia? Bahkan tahu nama ayahnya? Ditambah lagi, aku tahu soal barang koleksi rahasia milik ayahnya itu. Aku nyulik dia bukan demi uang atau kepuasan, tapi cuma demi seekor belut listrik. Masalahnya, barang itu punya ayahnya dan didapat lewat jalur khusus. Gimana cara aku tahu soal itu? Dan lagi, aku kelihatan masih sangat muda tapi kenapa kemampuanku bisa sehebat ini? Terlalu banyak pertanyaan di kepala Yan Ruyue, tapi dia sadar posisinya lagi terdesak. Akhirnya dia ngangguk, ngeluarin ponsel, dan telepon ayahnya. Dia jelasin situasinya secara singkat dan apa yang aku minta. Sementara itu, di ruang rapat besar milik grup Tiancheng. Yan Tiancheng, pria parubaya yang wajahnya terkenal sangat keras, langsung panik pas dapat telepon itu, auranya seketika jadi sangat tegang. Dia langsung bubarin rapatnya saat itu juga, dan lari bareng sekretarisnya. Kurang ajar, berani-beraninya ada yang cari mati sama keluargaku. Dia benar-benar murka ada yang berani nyulik putri kesayangannya. Dia langsung merintahin buat kontak pihak militer dan minta mereka kirim pasukan bantuan. Di saat yang sama, dia juga panggil tim medis kelas 1 buat bersiaga penuh kalau sampai terjadi hal yang gak diinginkan. Setelah semua urusan itu beres, Yan Tiancheng nyuruh sopirnya ngebut pulang buat ngambil belut listrik langka itu sebagai jaminan nyawa anaknya. Grup Tiancheng itu benar-benar pilar industri di kota ini. Koneksinya ada di mana-mana, bahkan mereka juga punya proyek besar bareng pihak militer. Jadi kalau orang bilang mereka adalah keluarga nomor 1 di sini, itu sama sekali bukan omong kosong, kekuatan mereka nggak tertandingi. Yan Tiancheng benar-benar nggak habis pikir, siapa orang yang punya nyali sebesar itu buat ngancem dia pakai nyawa putri berharganya? Aku sudah lakuin perintahmu, ayahku bakal sampai di sini dalam waktu setengah jam. Yan Ruyue nutup ponselnya dan natap aku dengan penuh tanda tanya. Dia benar-benar bingung sekarang. Aku nyulik dia. Beneran cuma demi seekor belut? Aku cuma ngangguk pelan buat ngejawab dia. Setelah diam sebentar, aku akhirnya buka suara. Dalam 2 hari lagi, fenomena aurora horor bakal melintas dan menyapu seluruh planet biru ini.
Semua makhluk hidup bakal bermutasi jadi monster mengerikan. Dan di saat itu juga, seluruh tatanan dunia bakal hancur total tanpa sisa. Dunia bakal hancur total dan kekacauan bakal meledak. Di saat itulah, belut ini bakal bermutasi jadi monster yang mengerikan. Nasib keluarga lo bakal berakhir tragis. Yan Ruiyue cuma terdiam, tatapannya kosong, bener-bener tenggelam dalam pikirannya sendiri. Percaya atau enggak, gue nggak butuh belut listrik ini. Sebagai gantinya, gue kasih lo bocoran informasi berharga lebih awal. Anggap aja ini barter yang adil. Begitu kegelapan datang, lo bakal lihat betapa busuknya sifat asli manusia yang sebenarnya. Gue mungkin bakal gila kalau bukan gue yang ada di posisi ini. Bayangin kalau orang lain yang dapat kesempatan reinkarnasi ini, orang itu pasti nggak cuma ambil belutnya, tapi juga bakal habisin Yan Ruiyue tanpa sisa. Tapi gue nggak sekejam itu. Meski udah ngelewatin neraka di masa depan, gue nggak lupa kalau gue ini manusia. Prinsip dasar gue masih ada. Gue rela korbanin apapun demi jadi kuat, tapi gue belum jadi monster gila. Omongan lo, susah banget buat dipercaya, gumamnya ragu. Yan Ruiyue geleng-geleng kepala. Gue paham sih kenapa dia ragu. Terus, tiba-tiba dia nempelin telunjuk kanannya ke tanah. Brak, dia hantamin tinjunya, jarinya hancur berkeping-keping karena kekuatannya sendiri. Sumpah, ini bener-bener gila. Tapi buat gue yang fisiknya udah diperkuat, rasa sakitnya hampir nggak berasa. Nggak lama, benang-benang darah mulai muncul. Luka di jari gue langsung nutup dan balik kayak semula. Dua penjaga di sana langsung merinding disko lihat pemandangan horor itu. Mereka jongkok sambil pegangin lutut, gemeteran hebat sampai rasanya mau nangis saking putus asanya. Itu bukan manusia. Yang ada di depan kalian itu monster. Jangan harap veteran tentara sekalipun bisa menang lawan dia. Bahkan kalau dewa perang turun tangan pun, semuanya bakal sia-sia. Yan Ruiyue juga ikutan shock berat lihat kejadian itu. Di tengah rasa kagetnya, dia mulai mikirin serius kata-kata gua tadi. Strategi baru mulai berputar di kepalanya. Keluarga Yan punya pengaruh besar di kota para cendekiawan ini. Begitu kiamat tiba, semua sumber daya bakal jadi barang langka. Kalau lo percaya sama gue, ikutlah. Gue jamin, gue bisa bantu kalian semua buat bertahan hidup di dunia baru nanti. Gue lanjut ngomong pas lihat mukanya mulai berubah. Dengar ya, bahkan ksatria roh sekalipun tetap butuh makan dan minum. Gue juga butuh itu. Sehebat apapun seseorang, dia nggak bakal bisa lawan keroyokan orang banyak sendirian. Kita butuh sekutu, dan keluarga Yan adalah pilihan paling pas. Gue ngerti, bakal gue omongin ini sama bokap gue, jawabnya mantap. Setelah mikir sejenak, Yan Ruiyue angkat kepalanya. Dia kelihatan serius banget pas ngomong gitu. Dari kejauhan, suara sirine polisi mulai kedengeran. Beberapa kendaraan lapis baja berhenti tepat di depan kita. Seorang pria parubaya keluar dari mobil, dikawal ketat sama pasukan militer yang senjatanya lengkap banget. Begitu lihat mobil Rolls-Royce-nya hancur, jantung Yan Tianxing rasanya mau copot. Tapi pas lihat Yan Ruiyue baik-baik aja, dia langsung lega. Bos Yan, lo bawa pesanan gue, kan? Tanya gue santai sambil ngelirik tentara-tentara itu. Gue cuma senyum tipis ke arah Yan Tianxing. Yan Tianxing bener-bener kaget. Dia nggak nyangka kalau orang yang nyulik anaknya ternyata cuma anak muda. Nih, ini yang lo minta, kata Yan Tianxing sambil bawa koper dan nyerahin langsung ke tangan gue. Gue terima kopernya terus gue buka. Di dalamnya ada belut warna biru pekat yang baunya amis banget, khas aroma laut. Gak pakai lama dan gak pakai banyak omong, gue ambil belut listrik itu terus langsung gue lahap mentah-mentah. Lihat itu, Yan Tianxing langsung melongo. Apa-apaan ini? Para tentara di situ juga pada bengong gak percaya. Apa dia orang gila? ZZZZ. Suara listrik kedengeran pas gue gigit belut itu. Belutnya meronta-ronta gila-gilaan. Permukaan kulitnya keluarin sengatan listrik yang kuat banget. Tapi tubuh gue udah beda, gue sama sekali gak takut disetrum. Gue terus gigit dan telan biar proses absorpsinya sukses 100%. Gue gak kasih ampun, kulit ikannya pun gue makan habis. Yan Tianxing sampai nahan napas. Di matanya, gue ini kayak manusia purba yang hilang akal. Padahal, setruman belut langka ini bisa bikin anjing mati seketika. Tapi kok gue bisa tahan, itu yang bikin mereka bingung. Selamat, Hosta berhasil menyerap belut listrik langka. Ekstraksi urutan genetik dinyatakan sukses total. Nama, Xiao Tian. Level 1. Nomor urutan genetik, 9823. Kekuatan listrik merah aktif. Kemampuan regenerasi anggota tubuh yang putus telah diwariskan. Armor darah mulai terbentuk. Armor itu bisa nyerap darah dan punya sifat listrik yang mematikan. Bibir gue pun perlahan narik senyum lebar. Cuma lewat pikiran, rambut hitam gue langsung berubah jadi merah membara. Penampilan gue berubah total. Pupil mata gue jadi merah terang. Dan di dalamnya ada kilatan petir yang terus muter-muter. Keren sekaligus serem. Di bahu kiri gue,
Mulai muncul kepala belut raksasa yang mengerikan dengan petir yang melilit di sekelilingnya. Gue angkat telunjuk, dan bola darah mulai terbentuk di ujung jari. Terus, bola itu meledak dengan kekuatan dahsyat. Efeknya benar-benar luar biasa. Sekarang, gue bukan lagi manusia biasa. Gue adalah predator puncak di dunia yang baru ini. Gak nyangka, ternyata bola darah ini bisa dipakai begini. Para tentara yang ada di lokasi pas gue nyentuh bola itu, mereka langsung ngerasain sengatan listrik super kuat yang nembus ke seluruh tubuh. Gak pakai ampun, ambruk semua. Mereka pingsan di tanah, bahkan bala bantuan yang baru datang pun ikutan tumbang massal. Cuma Soliane, Ruyue, sama Yan Tiancheng yang masih aman. Gue noleh bentar ke arah ayah dan anak itu, lalu menghilang gitu aja di balik gelapnya malam. Pas ninggalin taman, gue mulai mikir, siapa mangsa gue selanjutnya? Besok subuh adalah penentuan, kurang dari 1 hari sebelum kekacauan gelap dimulai, dan ini kesempatan terakhir gue buat evolusi. Pokoknya deforasi ini harus beres sebelum semuanya kacau. Tiba-tiba gue ingat ada satu kebun binatang di Daruchi yang punya elang spesial. Bulunya sekeras besi dan teriakannya bisa bikin telinga pecah, kayaknya itu elang hasil eksperimen yang benar-benar unik. Masalahnya, elang ini cuma ada satu di seluruh dunia. Sekarang gue udah punya zirah darah. Terus gue juga udah bisa kontrol petir. Yang kurang tinggal satu, kemampuan buat terbang. Tapi ya gitu, meskipun target udah ada, gue tetap manusia yang butuh istirahat. Gara-gara keributan malam ini, gue berani taruhan seisi kota Daru lagi geger bukan main. Mending gue tidur dulu malam ini, besok pagi gue langsung gas. Tapi ada satu hal yang gue nggak tahu. Kejadian luar biasa malam ini ternyata kerekam jelas sama kamera CCTV sekitar, dan langsung bocor ke internet. Boom! Langsung viral di semua platform, bahkan orang luar negeri pun ikutan heboh ngebagiin videonya. Terlebih lagi, laporan serangan monster mulai muncul di berbagai belahan dunia. Spekulasi liar pun mulai bermunculan di mana-mana. Apa ini? Asli atau cuma editan? Tapi semua orang tahu kalau video kayak gitu mustahil buat dipalsuin secepat itu. Pasti beneran, superhero muncul di dunia nyata, kedengerannya emang gila. Belum lagi soal monster-monster yang mulai muncul di mana-mana. Apa sih yang sebenarnya terjadi sama dunia kita? Forum internet bener-bener meledak. Panik mulai nyebar kemana-mana. Para ahli langsung muncul buat nenangin massa, nyoba nutup-nutupin kenyataan biar gak makin ricuh. Tapi bohong mereka gak mempan, situasinya malah makin parah. Sementara itu, di sebuah villa mewah, Yan Tiancheng natap layar TV dengan muka serius, ekspresinya kelihatan campur aduk banget sekarang. Ternyata dia gak bohong. Kekacauan gelap itu nyata, dan menurut dia, kita bahkan gak punya waktu 1 hari lagi. Yan Ruyue ngomong dengan nada berat. Yan Tiancheng cuma bisa diam sambil nunduk. Dia benar-benar shock. Awalnya dia pikir gue cuma orang gila. Mana ada monster mutasi tiba-tiba muncul di dunia nyata, itu kan? Cuma ada di film-film kiamat atau cerita fiksi doang. Tapi sekarang, hal gila itu beneran terjadi di depan mata mereka sendiri. Mau gak mau dia harus percaya, padahal dia itu pebisnis kawakan yang udah biasa ngadepin badai. Tapi kali ini dia benar-benar kena mental. Ruyue, kamu di rumah aja dulu. Papa mau ke gudang deket sini buat siapin stok kebutuhan kita. Papa bakal balik secepatnya. Yan Tiancheng langsung ambil jaketnya, tapi tiba-tiba Ruyue nyaut, "Pa, tunggu. Aku ikut juga." Sementara itu di apartemen sewa, gue bangun sambil ngulet. Oke, waktunya lanjut makan-makan. Abis cuci muka dan siap-siap, gue langsung pesen taksi menuju kebun binatang pertama di Daru. Pas taksinya sampai di depan kebun binatang, suasananya udah kacau balau. Gue baru aja turun dan ngelihat orang-orang lari ketakutan keluar dari sana. Jelas banget mereka dapat peringatan darurat. Siapa sih yang gak takut pas ada monster muncul? Tapi gue gak ragu sedetik pun. Gue nerobos kerumunan itu dan langsung masuk ke dalam. Berdasarkan ingatan gue berhenti di depan kandang elang spesial itu. Tapi jujur, gue sempat agak bingung karena elang ini ternyata udah mulai mutasi. Bulu itemnya kelihatan tajam kayak pisau, matanya juga udah berubah kayak mata ular berbisa yang mau nerkam mangsa. Tapi kayaknya mutasinya belum sempurna, baru setengah jalan. Pas saat itu juga, si elang mulai matok kandang besinya. Pakai paruhnya yang super tajam. Karye, kandang besinya jebol juga. Si elang teriak, kenceng banget. Terus langsung loncat keluar dari lubang itu dan nerjang ke arah gue. Tapi di mata gue, gerakannya kerasa lambat banget. Secepat kilat, gue langsung nyeket leher si elang pakai satu tangan. Cuma monster. Mutasi setengah matang gini kok berani-beraninya nyerang gue gak bakal kasih ampun. Mulut pemangsa muncul di telapak tangan gue dan langsung ngegigit si elang dengan brutal. Elang itu jerit kesakitan. Dia kepakin sayapnya, nyoba nyayak kulit gue berkali-kali. Lengan gue langsung penuh luka robek, tapi benang-benang darah langsung muncul dan nutup semua luka itu seketika. Pas tahu serangannya nggak ngefek. Si elang ngeluarin teriakan melengking yang bikin gendang telinga gue pecah. Tapi tenang aja, tubuh gue langsung pulih lagi. Tubuhnya mulai pulih lewat lilitan benang darah. Amarahku meledak,
dan seketika rambut merah panjangku berkibar liar, kepala belut mengerikan muncul di bahuku. Tanpa ampun, aku langsung menerjang si elang. Sayap elang itu perlahan lunglai, nyawanya sudah hilang, habis sudah riwayatnya di tanganku. Aku langsung melahapnya dengan rakus. Rasanya renyah, mirip daging ayam, meski bulu-bulu makhluk ini setajam silet. Aku tetap telan paksa demi keberhasilan ekstraksi genetik ini, harus masuk semuanya. Selamat, berhasil melahap setengah elang mutan. Proses ekstraksi urutan genetik dinyatakan sukses besar. Urutan genetik nomor 9766 Trinitas, kamu mewarisi kemampuan regenerasi anggota tubuh. Yang putus, sepasang sayap pun muncul. Sekarang kamu bisa lepaskan bulu petir atau hisap darah musuh dari jauh. Baru saja terpikirkan di kepala, tiba-tiba sepasang beban berat muncul di punggungku. Sayap hitam raksasa, lebarnya 6 meter. Sekali kepak, aku melesat ke langit kayak roket. Rasanya, terbang itu. Gila, enak banget. Aku sampai nyengir lebar, tapi baru sadar banyak orang di bawah. Lagi melongo kaget lihatin aku. Bodoh amat deh. Monster sudah muncul, sebentar lagi para prajurit roh binatang bakal datang. Tatanan dunia sudah diambang kehancuran. Identitasku ketahuan. Sudah nggak penting lagi sekarang. 3 jatah serapanku sudah habis. Padahal aku butuh lebih banyak kekuatan, untung elang tadi cuma setengah mutan. Kalau enggak, mungkin aku gagal menyerapnya. Sebenarnya, dibanding hewan langka, menyerap monster mutan bakal kasih gen yang jauh lebih ngeri. Sayangnya, untuk saat ini aku baru bisa makan tanaman, serangga, atau hewan biasa. Belum bisa lahap mutan sepenuhnya. Tiba-tiba, perutku bunyi. Lapar banget. Pandanganku terkunci ke arah kerumunan yang panik di bawah. Tanpa sadar, aku mulai menelan ludah. Hasrat buat makan terus menghantam jiwaku. Sial, aku mendadak punya keinginan kuat buat gigit manusia. Ternyata ini efek samping jadi prajurit roh binatang. Setelah aku pikir-pikir sejenak, masuk akal juga. Prajurit ini kan produk gabungan manusia dan hewan mutan. Karena ada gen hewan di tubuhku, nggak heran kalau banyak dari kami punya selera aneh. Sebagai gambaran buat kalian, prajurit yang punya gen ayam pasti doyan banget makan serangga. Itu sudah jadi insting hewannya. Tapi masalahnya, aku punya 3 gen hewan berbeda sekaligus. Aku paham alasannya, tapi makan manusia? Jelas mustahil, aku nggak bakal sudi. Langsung saja aku buang muka. Aku tekan nafsu gila itu kuat-kuat. Dengan sayap melebar, aku terbang menjauh dan sampai di sebuah supermarket besar. Di sana orang-orang lagi panik borong stok makanan. Begitu aku muncul, semua langsung mematung kaget. Sialan, ada monster masuk. Seseorang teriak, dan seketika semua orang lari kocar-kacir kayak orang gila. Aku cuek saja. Tujuanku cuma satu, area daging segar, langsung kusambar sepotong daging sapi yang masih merah berdarah. Pas aku kunyah. Wah, nikmat banget. Baru kepikiran sekarang, ternyata daging mentah bisa seenak ini. Lagian, ngapain bayar di situasi kacau begini? Aku terus makan. Sampai 10 kilogram daging sapi ludes. Baru deh aku kenyang. Sekarang, saatnya atur strategi buat masa depan. Di zaman kegelapan yang kacau ini, sekuat apapun kamu, tetap ada batasnya kalau cuma sendirian. Cuma dengan bangun kekuatan dan basis sendiri, aku bisa bertahan. Itu jalannya. Soal evolusi monster hiu mutanku. Tenang saja, nggak perlu buru-buru buat sekarang. Kekacauan besar belum benar-benar mulai. Monster yang muncul sekarang masih level kroco alias kelas bawah. Si hiu juga belum punya banyak pengalaman. Pas lagi asyik mikir, tiba-tiba HP ku bunyi. Ternyata telepon dari Yan Ruiyu. Begitu aku tekan tombol jawab, suaranya langsung pecah. Yan Ruiyu kedengaran panik banget. Ya Tuhan, tempat kami kacau. Ada masalah besar di sini. Ada beberapa monster mirip manusia yang menyerang. Bisa kesini nggak? Suaranya benar-benar cemas. Kelihatannya dia sudah panik setengah mati. Oke. Tanpa buang waktu, sayap hitamku langsung mengepak lebar. Sesuai alamat dari Yan Ruiyu, aku sampai di sebuah gudang makanan. Kalau nggak salah, ini gudang milik keluarga Yan. Aku menyipitkan mata, lalu langsung meluncur turun ke sana. Di dalam gudang yang penuh stok makanan tahan lama itu, suasananya benar-benar mencekam. Ada 2 makhluk mengerikan yang lagi melihat sekitar dengan tatapan liar dan penuh nafsu. Gila. Bos, gudang ini beneran mantap. Kita beruntung banget bisa kuasain tempat ini. Nggak perlu pusing soal makanan lagi deh ke depannya. Si hidung babi ketawa ngakak di samping pria raksasa setinggi 3 meter. Raksasa bertanduk banteng itu juga ikut ketawa puas. Sekarang, monster muncul di mana-mana di seluruh dunia. Tapi mereka justru ngerasa jadi anak emas takdir karena dapat kekuatan transformasi hewan. Sekarang kita bebas lakuin apa aja. Mereka ketawa bareng, sementara Yan Tiancheng dan putrinya Yan Ryu cuma bisa berlutut pasrah bareng para pekerja lainnya. Tapi tiba-tiba, si pria
Tanduk banteng itu ngelirik ke arah Yan Ryu. Matanya langsung berbinar sambil gosok-gosok telapak tangan. Dia mulai senyum mesum. Wah, dapat bonus tak terduga nih kali ini. Si hidung babi pun ikut, nyengir licik. Bos, ini mah kualitas super. Bos duluan aja yang gas, nanti saya bantu dorong dari belakang. Dengar obrolan menjijikan itu, wajah cantik Yan Ryu langsung pucat pasi. Yan Tiancheng langsung pasang badan buat lindungin anaknya sambil nahan emosi. Dia baru mau buka suara, tapi tiba-tiba boom. Atap gudang jebol berantakan. Sepasang sayap mengepak keras, dan aku meluncur turun kayak bintang jatuh langsung ke tengah pabrik. Itu aku, Cao Tian. Begitu lihat aku muncul, Yan Ryu langsung buang napas lega. Tapi dua monster tadi malah melotot ke arahku. Ternyata ada orang lain juga yang dapat berkah langit selain kita. Cao Tian, mending lo jangan ikut campur. Aku cuma korek kuping. Males banget debat sama dua orang bego ini, jadi mending langsung aja. Pelaka. Dua suara hantaman keras terdengar, mereka nggak sempat ngelawan sama sekali, kepala mereka hancur seketika. Para pekerja yang ketakutan langsung melongo nggak percaya. Dua monster yang tadi kelihatan serem banget itu, ternyata bisa tewas cuma dengan satu serangan santai. Yan Ryu dan ayahnya juga cuma bisa bengong lihat aku. Suasana masih hening banget. Sambil bersihin tangan, aku natap ayah dan anak itu buat jelasin situasinya. Kekacauan gelap yang sebenarnya itu belum mulai. Monster-monster yang kalian lihat sekarang, sebenarnya belum ada apa-apanya. Begitu juga para pengguna kekuatan hewan itu. Aku jongkok. Terus aku colek sedikit darah yang berceceran. Aku cicipin sebentar, terus langsung aku ludahin. Daging mentah emang gak enak. Astaga. Apa dia baru aja makan itu? Mereka ketakutan setengah mati. Wajah Yan Ryu pucat kayak kertas, dan ayahnya, Yan Tiancheng, sampai susah nelen ludah sendiri. Jadi gimana soal obrolan kita terakhir kali? Aku nanya gitu sambil natap Yan Ryu. Tiba-tiba, Yan Tiancheng langsung narik anaknya ke belakang. Setelah ragu agak lama, dia nanya pelan, Cao Tian, kalau kami gak mau kerja sama, apa kamu bakal makan kami juga? Wajah Yan Tiancheng pucat pasi dan bibirnya sampai gemeteran. Ekspresi Yan Ryu juga berubah aneh. Emang sih dia primadona sekolah yang terkenal dingin, tapi tetap aja dia manusia biasa yang panik lihat kejadian gila kayak gini. Aku cuma bisa tepok jidat, rasanya kayak jadi korban fitnah nenek-nenek umur 80 tahun. Gue nggak minat makan orang, tenang aja, kekacauan bakal segera dimulai, jadi rencana kalian apa sekarang? Tanyaku serius ke mereka, begitu dengar aku nggak suka makan orang, ayah dan anak itu, termasuk para pekerja di sana, langsung buang napas lega barengan. Kalau bukan karena bantuanmu, kita semua udah habis di sini. Oke Cao Tian, mulai sekarang kami ikut apa kata-katamu. Yan Tiancheng natap aku mantap. Sebagai orang kaya yang sukses di kota Konfusius, dia punya otak yang encer. Dia langsung analisa untung ruginya, bisa kerja sama dengan orang sekuat aku, alias nempel di kaki orang hebat, itu adalah kesepakatan terbaik tanpa risiko. Oke kalau gitu, aku nggak mau buang-buang waktu lagi. Aku mengangguk dan bilang, dunia bakal hancur total sebentar lagi. Hal paling penting yang harus kita lakuin sekarang adalah nyari tempat aman buat jadi markas. Yan Tiancheng langsung nyaut, villa pribadiku sistem keamanannya tingkat tinggi banget, stok logistiknya juga kelas 1. Kalau kamu nggak keberatan, kita bisa ke sana, aku pun setuju. Sekadar punya kekuatan besar tuh nggak akan cukup nantinya. Begitu kekacauan besar dimulai, semua sumber daya bakal jadi barang langka. Lingkungan dunia bakal berubah drastis, gelombang dingin ekstrim, dan kemarau panjang bakal datang bergantian. Di saat itulah, tempat perlindungan yang kuat jadi kunci buat bertahan hidup. Begitu semuanya beres, gue lirik lagi ke arah pekerja yang masih gemeteran di pojok itu. Gue bilang ke mereka, kalau mau pergi, silahkan, gue nggak bakal tahan. Tapi buat yang mau bertahan, kalian bakal bareng gue. Para pekerja itu saling pandang, bingung. Akhirnya, cuma segelintir yang mutusin cabut, sisanya, mereka milih buat tetap tinggal. Dunia emang lagi nggak karuan, dan karena bos Yan udah mutusin buat ikut anak muda di depannya ini, mereka nggak punya pilihan lain. Ngikutin dia adalah langkah terbaik, soalnya, kekacauan gelap yang bakal datang itu jauh lebih kejam dan ngeri dari yang kalian bayangin. Karena kalian milih buat ikut gue, berarti kalian harus patuh sama perintah gue tanpa tapi. Jelas, tegas gue. Gue tatap mereka satu-satu dengan tenang, begitu semuanya jawab setuju dengan kompak, gue cuma ngangguk puas lihat nyali mereka. Terus, gue suruh semuanya mulai gerak cepat buat ngangkut semua stok logistik yang udah kita siapin. Biarpun kiamat kegelapan itu datang sekarang, stok ini bakal cukup buat kita bertahan hidup dalam waktu yang lama. Ingat, semuanya jangan sampai ada yang ketinggalan. Beres semua. Pasokan itu akhirnya sampai di villa pegunungan. Di ruang tamu, kelihatan ayah dan anak keluarga Yan lagi duduk gelisah. Tiba-tiba Yan Tiancheng tegak dan nanya, Xiao Tian, apa kita perlu terus nimbun barang kayak gini? Katanya kekacauan ini bakal lama banget, kan?
Dia khawatir karena personil kita makin banyak, stok ini gak bakal tahan lama. Tapi, gue cuma geleng kepala santai. Nimbun stok itu wajib, kata gue, tapi sekarang, ada hal yang jauh lebih krusial buat kita lakuin. Wilayah terlarang pertama bakal segera muncul. Sumber daya di sana itu jauh lebih berharga buat kita semua, dibanding sekadar makanan. Yan Ryu dan bokapnya cuma bisa saling lirik. Meskipun gak paham apa itu wilayah terlarang, mereka milih buat tutup mulut dan percaya aja. Di saat itu juga, gue teringat sesuatu dari masa lalu gue. Sesuatu yang penting banget. Di kehidupan sebelumnya, ayah dan anak ini kena musibah gara-gara serangan belut listrik mutan di rumah mereka sendiri. Gara-gara itu, mereka kehilangan kesempatan emas buat jadi Beast Warrior. Gue gak mau hal itu keulang lagi sekarang. Kalau mereka berdua bisa bangkit jadi Beast Warrior, ini bakal jadi tambahan kekuatan yang gila buat tim gue. Tunggu, kamu pernah bilang kalau bukan karena belut listrik langka itu, kita semua bakal menderita pas kekacauan dimulai, kan? Bener nggak? Yan Ryu natap gue dengan ragu-ragu. Begitu dia lihat gue ngangguk, mukanya langsung berubah serius. Ketakutan langsung menyelimuti mereka berdua. Awalnya mereka emang gak terlalu percaya sama omongan gue, tapi setelah lihat apa yang terjadi akhir-akhir ini, sekarang mereka gak punya alasan lagi buat gak percaya. Kalau aja kita punya kekuatan kayak Xiao Tian, guma mereka. Punya kekuatan besar kayak kamu pasti keren banget, desah Yan Tianxiang. Gue cuma senyum tipis dan bilang, kenapa gak coba aja? Coba? Yan Tianxiang kaget, terus mukanya berubah jadi semangat banget. Maksud kamu, kita juga bisa? Kita bisa jadi Beast Warrior juga? Mata cantik Yan Ryu langsung berbinar penuh harap. Jadi gini rahasianya, pas awal kiamat gelap, orang-orang punya peluang buat bangkitin kekuatan monster. Kekuatan itu tergantung sama hewan apa yang mereka makan sebelum mutasi dimulai. Tapi masalahnya, ini semua acak, kayak judi. Ada yang makan sapi terus mutasi, ada yang enggak. Semuanya soal keberuntungan, tapi kalau jenis makanannya makin banyak, peluangnya makin gede. Begitu mereka paham konsepnya, gue langsung bawa ayah dan anak itu ke gudang makanan kita. Gue kumpulin semua bahan yang ada. Kita bikin sup raksasa. Isinya campur aduk, sapi, babi, biji melon, sampai pisang ada di situ. Pokoknya ada puluhan jenis bahan makanan yang gue masukin ke satu kuali. Terus, gue suruh mereka berdua makan satu mangkuk penuh. Bayangin deh, puluhan rasa makanan dicampur jadi satu. Rasanya, wah, gak usah ditanya, aneh banget. Tapi demi dapat kekuatan Beast Warrior, mereka berdua gak peduli. Rasa aneh itu mereka telan mentah-mentah. Sambil mangap, Yan Ryu nanya, udah cukup nih? Gue jawab, udah, besok bakal jadi penentuannya. Bye, Yan Ryu nanya, besok Aurora bakal lewat di atas planet kita, dan saat itulah keajaiban atau bencana dimulai. Sekarang istirahatlah, karena besok kita bakal ke wilayah terlarang. Mereka berdua cuma bisa ngangguk pasrah, sambil dengerin arahan gue. Tanpa sadar, gue udah jadi tumpuan mereka sekarang. Mereka balik ke kamar, tapi gue yakin mereka gak bakal bisa tidur karena kepikiran terus. Gue sendiri gak butuh tidur, gue cuma duduk di balkon, natap langit malam yang kelihatan damai. Kedamaian terakhir sebelum semuanya hancur. Rasanya gue pengen malam ini gak usah berakhir. Besok pagi jam 8, semuanya dimulai. Di kedalaman semesta yang gelap, cahaya biru pucat yang aneh tiba-tiba muncul. Mengerikan dan begitu asing. Cahaya itu nyapu seluruh planet dalam sekejap. Boom! Kiamat kegelapan resmi dimulai di bumi kita tercinta. Ini baru permulaan, awalnya cuma hewan, serangga, sama tumbuhan yang bermutasi jadi aneh dan ganas. Tapi buat manusia yang udah kelamaan hidup damai, pemandangan ini benar-benar bikin shock dan gak masuk akal. Tapi di sisi lain, orang-orang mulai dapat kekuatan buat berubah jadi monster awal dari era Beast Warrior yang penuh dengan perebutan kekuatan. Situasi di sekitar Vilayan makin gak terkendali, dan Yan Ryu benar-benar cemas semalaman. Ternyata ayah dan anak ini mulai ngerasain keanehan tubuh mereka mulai berubah secara drastis. Tubuh Yan Ryu mendadak diselimuti cahaya emas suci dengan simbol bunga matahari di keningnya. Sedangkan Yan Tianxiang, tingginya melonjak jadi 3 meter dengan otot-otot yang meledak hebat. Muncul tanduk panjang di dahinya. Oke, aku langsung paham kemampuan unik yang mereka dapetin ini. Yan Tianxiang dapat kekuatan transformasi hewan yang biasa disebut sebagai seorang prajurit roh. Kekuatannya dahsyat dan pertahanannya gila-gilaan, tapi kemampuan Yan Ryu ini jauh lebih spesial. Dia dapat kekuatan transformasi tumbuhan yang bisa nyembuhin luka dan nambah kekuatan tempur. Kemampuan tipe tumbuhan kayak gini tuh langka banget pas dunia lagi dilanda kekacauan besar. Kalau Yan Tianxiang itu tipenya petarung garis depan, maka Yan Ryu ini adalah support yang sempurna. Aura suci yang keluar dari tubuh Yan Ryu benar-benar bikin dia kelihatan sangat berwibawa. Ditambah pembawaannya yang dingin, dia jadi kelihatan kayak sosok dewi yang baru turun ke bumi. Xiao Tian, kita beneran berhasil. Yan Tianxiang teriak kegirangan sambil ngepalin tangannya kuat-kuat. Sulu-sulu, dia ngerasain tenaga yang luar biasa besar dan badannya kerasa jauh lebih ringan dari biasanya.
Yan Ruyue natap aku penuh rasa syukur. Dia tahu tanpa bantuanku, dia nggak bakal sekuat ini. Kekacauan gelap mulai mendekat, dan wilayah terlarang pertama bakal segera muncul di depan mata. Aku harus bawa mereka ke sana buat ambil sumber daya penting demi memperkuat pertahanan villa. Meski villa milik Yan Tiancheng udah cukup kokoh, bahkan sanggup nahan gempuran meriam sekalipun. Tapi ingat, kekuatan monster dan para prajurit roh itu jauh di atas logika manusia biasa. Pertahanan yang ada sekarang tuh masih jauh banget buat disebut sebagai markas yang aman. Mereka berdua setuju terus kita berangkat bawa rombongan pekerja, dengan jumlah yang cukup banyak. Ada sekitar 20 pekerja dan hebatnya, 8 diantaranya juga udah berhasil jadi prajurit roh. Tapi ya kekuatan mereka standar sih, apalagi mereka udah lihat sendiri gimana ngerinya kekuatanku kemarin. Jadi meski udah punya kekuatan super, mereka nggak berani macem-macem dan ikut naik ke truk. Truk besar ini emang udah disiapin Yan Tiancheng. Kami bertiga duduk santai di kabin depan. Sepanjang jalan pemandangannya kacau total. Banyak prajurit roh yang ngerampok toko-toko sesuka hati mereka. Mereka ngerasa paling jago karena punya kekuatan sampai militer kota harus turun tangan buat perang. Api berkobar di mana-mana, suara tembakan terdengar nyaring, dan orang-orang lari nyelamatin nyawa mereka. Nggak nyangka cuma dalam sehari dunia jadi sehancur ini. Yan Tiancheng cuma bisa mendesah sedih. Dalam waktu kurang dari 30 menit kita sampai di gerbang masuk zona terlarang itu. Pintunya berupa pusaran ruang yang terus berputar dan udah ada beberapa orang ngumpul di sana. Tapi mereka cuma berani ngelihatin dari jauh doang. Xiao Tian, ini beneran pintu masuknya? Aku cuma ngangguk. Yan Tiancheng langsung buka pintu mobil dan bersiap buat turunin semua orang. Biar aku suruh mereka turun buat persiapan, katanya, tapi aku langsung kasih kode buat berhenti. Nggak usah, kita terobos aja pakai mobil. Aku langsung injak gas dan truk pun meluncur. Orang-orang di sekitar sana langsung melongo kaget ngelihat aksi nekat truk kita masuk ke pusaran. Di kerumunan itu ada Li Chong dan gengnya. Muka mereka langsung berubah jadi aneh banget. Dia heran gimana bisa si pecundang Xiao Tian bareng cewek cantik dan seberani itu nerobos masuk. Bos Li, terus kita gimana sekarang? Tanya salah satu anak buahnya dengan nada suara ragu. Sambil nahan emosi, Li Chong bilang kalau mereka harus ikut masuk buat ngecek situasi di dalam. Kita kan udah punya kekuatan, ngapain takut sama pecundang itu? Oke, sekarang kita sudah masuk. Di dalam wilayah terlarang ini semuanya gelap dan berkabut tebal, suasananya benar-benar kerasa sangat mencekam. Tiba-tiba ada suara teriakan menderita yang kenceng banget bikin semua orang di truk langsung waspada. Ada makhluk kegelapan di sini, anggap aja mereka itu alien yang haus darah. Jelas ku tenang. Sambil tetap fokus melaju, aku minta Yan Tiancheng buat pegang setir sebentar, karena ada urusan. Gue bakal buka jalan buat kalian. Yan Tiancheng ragu. Xiao Tian, beneran nih lo sendiri aja? Bahaya, lo? Mending Ruyue yang nyetir, biar gue nemenin lo. Tapi Xiao Tian geleng kepala. Gak perlu. Gue jauh lebih cepat gerak sendiri. Begitu turun ke bawah, kabut makin tebal dan mencekam. Tiba-tiba Zetrak, dari balik kabut putih, muncul sosok-sosok hitam yang mengerikan. Sosok itu tingginya sekitar 2 meter. Biarpun bentuknya mirip manusia, tapi aura mereka jelas bukan dari dunia ini. Horor banget. Mata mereka menyala hijau pucat di balik kabut tebal itu. Dan gokilnya, bukan cuma satu, tapi ada 6 makhluk sekaligus yang ngepung. Gak mungkin. Biarpun Xiao Tian jago, tapi lawannya kebanyakan. Yan panik setengah mati lihat situasi yang gak adil ini. Dia buru-buru mau turun buat bantu. Ruyue, ambil alih setirnya, gue harus turun. Yan ngerutin dahi, siap-siap tempur. Dia bener-bener gak mau ninggalin Xiao Tian sendirian. Kita udah bareng-bareng sampai sini, susah seneng kita tanggung sama-sama. Tapi baru aja kakinya mau melangkah 2 ARR, suara hantaman keras meledak dari luar. Satu tamparan maut terlihat melesat cepat. Dan, boom, 6 makhluk kegelapan tadi langsung hancur berkeping-keping. Gak ada sisa, bahkan debunya pun hilang ditiup angin. Yan langsung mematung. Buset, kemana perginya monster-monster tadi? Padahal dari namanya aja udah kedengeran serem dan kuat, tapi malah KO cuma sekali keplak. Yan Ruyue sampai melongo lihat pemandangan itu. Satu tamparan buat ngeratain monster kegelapan. Kekuatan macam apa ini? Cowok ini. Karismanya gila banget. Hati Ruyue langsung deg-degan parah. Siapa sih yang gak baper lihat cowok se-OP ini? Kelar beresin sampah-sampah tadi, Xiao Tian cuma ngangguk santai ke arah Yan dan yang lain, terus lanjut jalan ke depan. Sebenarnya, monster di lantai 1 ini masih receh. Levelnya cuma setara pendekar roh yang baru aja bangun kekuatannya. Tapi buat Xiao Tian yang udah gabungin 3 jenis gen berbeda, jelas aja dia bisa bantai mereka kayak nepok nyamuk. Dia jalan santai dengan tangan di belakang punggung, vibes-nya bener-bener kayak pendekar tak terkalahkan di novel-novel legenda, keren abis. Di belakangnya, suara mesin truk besar meraung-raung, ngikutin langkah kakinya yang tenang di tengah zona terlarang yang mematikan itu. Tiap ada makhluk gelap yang berani nongol di jalan, gak pakai lama, Xiao Tian langsung bikin mereka jadi rempeyek dalam sekejap.
Para pekerja di bak belakang sih gak tahu apa-apa, tapi bapak dan anak di kabin depan lihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Xiao Tian terus-terusan ngebantai monster tanpa keringetan dikit pun. Pemandangan itu benar-benar ngerusak logika mereka berdua. Awalnya mereka kaget sampai mau copot jantung, tapi lama-lama mereka malah jadi bosen karena Xiao Tian terlalu kuat. Gak ada tantangannya. Gila, ini sih terlalu kuat. Yan Tiancheng nengok ke arah anaknya serius. Ruiyu, menurut kamu, gimana sosok Xiao Tian ini? Ruiyu kaget, mukanya langsung merah padam kayak kepiting rebus. Ih, papa apaan sih? Jangan ngomong yang aneh-aneh deh. Papa gak ngawur, loh, kamu kan udah gede, waktunya cari pacar, dan jujur, Xiao Tian ini bikin papa ngerasa tenang. Dia punya bakat langit, tapi tetap rendah hati dan gak belagu. Sopan pula kalau ngomong, bener-bener bibit unggul ini mah. Kalau dia jadi menantu papa, hidup kita bakal aman sentosa. Sementara itu, di kegelapan kabut gak jauh dari sana, Li Chong dan gengnya lagi ngintip dengan tatapan penuh benci. Sialan, ternyata dia dapat kekuatan super, bahkan lebih kuat dari gue. Li Chong ngepalin tangannya kuat-kuat sampai gemeteran. Anak buahnya bisik-bisik takut. Bos, si bocah itu, kayaknya bukan lawan sembarangan. Terus kita mesti gimana sekarang? Tanya salah satu dari mereka ragu. Li Chong narik napas dalam-dalam, tetap ikutin dari belakang. Dia yakin Xiao Tian tahu sesuatu makanya berani bawa truk masuk ke sini secara terang-terangan, pasti ada harta karun tersembunyi. Sekuat-kuatnya dia tetap manusia biasa yang punya limit. Li Chong senyum licik, ngerasa strateginya paling pinter sedunia. Dia bakal terus buang-buang tenaga sepanjang jalan. Cepat atau lambat, dia bakal tepar juga karena kelelahan, kita tunggu aja. Biarin dia buka jalan buat kita. Begitu ada barang bagus nongol dan dia udah lemes, baru kita sikat bareng-bareng. Rencananya simple, keroyok pas dia lagi capek. 5 lawan 1, harusnya menang gampang. Tapi di depan sana, Xiao Tian masih asik ngebantai. Setelah ledakin sekumpulan monster lagi, Xiao Tian tiba-tiba ngelirik tipis ke arah belakang sambil senyum dingin. Ketahuannya, gabungin 3 urutan gen itu bukan main-main. Indra Xiao Tian sekarang udah setajam silet, jauh melampaui manusia normal manapun. Dia udah tahu dari tadi kalau Li Chong dan gengnya lagi ngekor. Bukan cuma mereka, ada banyak tikus lain yang sembunyi di kabut. Hebatnya lagi, semua obrolan busuk mereka kedengaran jelas di telinga Xiao Tian. Gak ada yang luput dari pendengarannya. Mau jadiin gue tameng gratisan? Hih, lucu banget. Kalau berani sih, ya coba aja maju sini kalau gak takut mati. Setengah jam berlalu dalam sekejap, udah gak kehitung berapa ribu makhluk kegelapan yang dia jadiin abu. Untungnya mereka datangnya per grup. Kalau mereka serbu barengan sekaligus dalam jumlah jutaan gitu, mungkin gue bakal agak kerepotan dikit sih, gumamnya santai. Sayangnya, makhluk-makhluk ini bukan monster mutasi. Jadi pas mati, mereka gak ninggalin inti monster buat diserap. Sayang banget, kan? Padahal kalau dapat drop item, gue udah bisa naik level berkali-kali lipat nih. Dia cuma bisa menghela napas panjang karena rugi bandar. Gak lama kemudian, Xiao Tian dan truknya sampai di depan sebuah platform batu raksasa. Di sana, terukir pola-pola kuno yang sangat rumit dan misterius. Cahaya merah itu berkedip redup, seolah-olah punya nyawa sendiri. Nah, disinilah tempatnya. Begitu melihatku, dia mendadak berhenti. Truk itu ikut berhenti. Yan Tianshang dan putrinya, Yan Ruyue, langsung turun dari kendaraan dengan waspada. Mereka menatap ke arah platform dan melihat tumpukan logam hitam legam yang berkilau misterius. Aura yang dipancarkannya benar-benar nggak biasa. Itu semua adalah baja kekacauan, material konstruksi tingkat dewa, kualitasnya benar-benar di luar nalar. Kepadatan baja ini jauh melampaui semua material yang pernah ada di planet biru kita. Benar-benar harta karun. Kita bawa pulang buat perkuat villa, kata Yan Tianshang. Tanpa buang waktu, dia langsung membuka pintu belakang truk. Dia memanggil para pekerja untuk segera mengangkut material itu. Dengan baja ini, segalanya akan berubah total. Mungkin saja, villanya bakal jadi tempat paling aman dan tak tertembus di seluruh kota Daru. Aku cuma berdiri di sana, mengawasi para pekerja mengangkut baja presisi itu dalam diam. Seolah-olah aku lagi nunggu sesuatu muncul dari kegelapan. Kak Li, barang-barang hitam itu kayaknya berharga banget. Kita gerak sekarang? Seseorang berbisik gak sabaran. Mereka pikir aku sudah lemas karena baru saja menghabisi banyak monster gelap di jalan tadi. Kesempatan emas buat mereka menyerang. Li Chong mengangguk setuju, tapi tiba-tiba suara tawa keras meledak dari kejauhan. 3 pria dan 2 wanita muncul dengan angku dari balik kabut. Baja presisi, lumayan juga barangnya. Tapi sekarang, barang ini bukan milik kalian lagi. Pergi sekarang kalau masih mau nyawa kalian selamat. Kalian sudah kehabisan tenaga, mana mungkin menang lawan kami berlima. Ejek si pemimpin berambut pirang itu sombong. Tiba-tiba, tubuhnya membengkak jadi gumpalan daging setinggi 3 meter. Wajahnya pun berubah jadi kepala babi yang mengerikan. Dia melangkah mendekatiku perlahan,
Setiap langkahnya membuat tanah bergetar hebat, suara dentuman berat terdengar berkali-kali. Kepala babi itu terlihat makin menyeramkan di bawah cahaya matahari yang semerah darah. Tekanannya benar-benar mencekam. Tapi sebelum dia selesai bicara, sayap hitam muncul di belakangku. Sehelai bulu yang dialiri listrik melesat cepat menembus udara. Jelep. Bulu itu tertancap tepat di perut si manusia babi. Detik berikutnya, ledakan listrik yang sangat kuat langsung dilepaskan. Tegangan tinggi menjalar ke seluruh tubuhnya. Zazazdeti, zazazazdeti. Gunung daging itu langsung ambruk dengan suara keras yang menggelegar. Bau daging panggang langsung tercium di mana-mana. Gila, dia terpanggang hidup-hidup oleh sengatan listrikku sendiri. Meski sudah sering lihat kekuatanku, ayah dan anak keluarga Yan itu tetap saja melongo gak percaya melihatku menghabisi musuh semudah itu. Teman-teman si pirang juga mematung. Seorang wanita dengan gaya rambut aneh berteriak histeris. Kamu benar-benar berani membunuhnya? Aku menghela napas panjang sambil mengusap wajahku. Dasar idiot, gumamku pelan. Era kekacauan gelap sudah resmi dimulai, dan orang-orang ini masih gak sadar juga apa yang sedang terjadi. Cuma sisa 3 orang lagi, gak perlu banyak bicara. Karena mereka sudah berniat menyerangku, berarti mereka musuh mati. Sayap hitamku terbentang lebar. Kali ini, aku benar-benar gak akan memberi ampun sedikit pun pada mereka. Beberapa bulu kembali melesat. Mereka bahkan gak sempat berubah bentuk atau menghindar sama sekali. Jelas saja, bulu-bulu itu langsung menancap tepat di dahi mereka. Permainan berakhir buat sampah-sampah ini. Kak Li, apa kita masih harus menyerang dari bayangan? Semua mata tertuju pada Li Chong yang wajahnya sudah pucat pasi. Intervensi kepalamu, bentak Li Chong gemetar. Kalian gak lihat sehebat apa dia? Lari sekarang, cepat. Tanpa basa-basi, Li Chong langsung putar balik dan lari sekencang mungkin. Tapi baru 1 langkah, sebuah bulu jatuh dari langit. Bulu itu menancap di tanah, tepat 3 meter di depannya. Suaraku yang dingin seperti iblis terdengar perlahan. Memangnya, aku sudah izinkan kalian pergi? Mendengar suara itu, kelompok Li Chong langsung gemetar hebat karena ketakutan. Rasanya seperti sedang diincar oleh dewa kematian. Li Chong menciut, lehernya terasa kaku saat dia perlahan menoleh. Aku turun perlahan dari langit dengan sayap hitam yang mengepak pelan. Benar-benar terlihat seperti Raja Iblis yang turun ke bumi. Mata Li Chong dipenuhi kepanikan luar biasa. Habis sudah. Rasanya mustahil bisa kabur dari monster seperti ini. Yan Ruiwei dan yang lainnya baru sadar kalau mereka baru saja disergap. Dan pelakunya bukan cuma 1 atau 2 orang saja. Xiao Tian. Aku gak sangka kamu sehebat ini. Selamat ya. Sudah makin sore nih. Aku pamit pulang dulu. Li Chong berusaha memaksakan senyum tipis yang terlihat sangat kaku. Kita ketemu lagi lain kali ya. Kali ini aku yang bayar. Dia bersiap pergi, tapi aku cuma mendengus. Aku tanya sekali lagi, memangnya aku izinkan pergi? Ini benar-benar lucu. Sebelum aku bangkit kembali lewat reinkarnasi, tempat terlarang ini masih baru, jadi nggak banyak yang berani masuk sembarangan. Waktu itu, Li Chong adalah salah satu orang pertama yang masuk ke tim eksplorasi tempat terlarang ini. Dan nantinya, sebagian besar harta di tempat rahasia ini bakal diambil sama si tikus kecil ini karena dia licik banget. Tepat di belakangnya berdiri Cao Manglon. Berkat kemampuannya dalam mengolah material, dia berhasil ngebangun markas yang luar biasa kokoh, benar-benar benteng yang gak bisa dianggap remeh. Bahkan kalau banyak petarung spirit bersatu pun, nembus pertahanannya bakal susah banget. Sumpah, gue sendiri gak nyangka bakal hidup lagi buat yang kedua kalinya. Alur cerita yang sama terulang lagi, tapi kali ini ada yang beda. Material bangunan di sini kayaknya gak ada sangkut pautnya sama sekali sama Cao Manglon. Xiao Tian, mau lo apa sih sebenarnya? Kita kan teman sekelas, lo masih inget kan? Gue bahkan pernah traktir lo makan sebelumnya. Oke, gue ngaku salah soal urusan pelelangan itu, tapi tolonglah, jangan simpen dendam kayak gini. Dia ngoceh terus soal dendam yang gak bakal ada ujungnya. Pas lihat ekspresi muka gue yang makin aneh, Li Chong makin panik bicaranya. Dia coba mancing rasa kasihan gue sambil perlahan-lahan mundur siap buat kabur kapan aja. Tapi gue gak bakal ngelepasin pandangan dari gerak-gerik kecilnya itu. Tao cuma menggelengkan kepalanya pelan. Terus, dia nyelipin sehelai bulu di antara jari-jarinya. Jangan dulu, sabar ya. Gue punya backingan kuat. Kogyo itu bos gue, dan sekarang gue ikut dia. Emang lo kuat banget sekarang, tapi dengerin gue baik-baik. Lo bener-bener bukan tandingannya dia, mending jangan cari masalah kalau mau selamat. Wajah Li Chong berubah pucat pasi pas ngomong gitu. Sambil gemeteran, dia buru-buru ngeluarin HP, mencet 1 nomor, terus langsung nyalain speakernya. Beberapa detik kemudian, teleponnya nyambung. Kedengeran suara yang udah gak asing lagi dari seberang sana. Li Chong tiba-tiba ngerasa aman, dia pikir telepon itu bakal jadi penyelamatnya. Dia ngerasa gue gak bakal berani macem-macem lagi. Tapi di detik saat telepon itu tersambung, zrak, bulu di tangan gue melesat membelah udara. Dan dalam sekejap, bulu itu langsung nancep di dahi Li Chong. Udah waktunya bersih-bersih. Orang ini benar-benar udah tamat karena berani ganggu gue.
Kakak Ling mampus. Kak Olong gak bakal tinggal diem. Lari. Semuanya lari sekarang juga. Pasukan lainnya langsung kocar-kacir pas lihat Li Chon tewas dalam sekejap. Mereka benar-benar ketakutan. Semuanya langsung balik badan buat kabur, tapi gue jelas gak bakal ngasih mereka kesempatan buat lolos. Di saat yang hampir bersamaan, hujan bulu bercampur kilatan petir meluncur deras. Kayak kelopak bunga yang ditaburin sama Dewi Kematian. Indah, tapi mematikan. Wush, 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 wush. Semuanya tumbang. Li Chon bahkan gak sempat pakai kekuatan transformasi binatangnya. Sekali serang, kelar semua. Dunia mendadak jadi sunyi. Damai. Tapi dari HP yang tergeletak di tanah itu, kedengeran suara kasar yang penuh amarah terus-menerus. Itu suaranya Kao Manglon. Sialan? Siapa yang berani nyentuh anak buah gue? Siapa? Meskipun dia nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di lokasi, dia bisa dengar teriakan kesakitan anak buahnya. Kao Manglon sadar kalau mereka semua udah dihabisin. Berkat kemampuannya sebagai petarung spirit dan persepsinya yang tajam, dia juga milik buat ngumpulin kekuatan sama kayak strategi yang gue lakuin. Bayangin aja, dalam waktu kurang dari 1 hari, dia udah berhasil ngumpulin 6 petarung spirit buat saling dukung satu sama lain. Kali ini dia sengaja ngutus Li Chon dan 4 orang lainnya buat mata-matai situasi. Tapi ya gitu, sekarang mereka semua udah jadi mayat. Gue ambil HP itu dan nempelin ke telinga. Kao Manglon. Lo sebenarnya siapa? Kenal gue emangnya? Kao Manglon geram sambil nahan amarahnya. Gue kasih tahu ya, siapapun yang berani nyentuh gue, gak peduli siapapun lo bakal tamat. Gue diam aja, gak ngejawab. Kao Manglon makin ngamuk, ngerasa gak berdaya kayak lagi mukul kapas, gak ada balasan yang bikin dia puas. Rumah lo di mana? Kasih tahu alamatnya. Setelah hening sejenak, gue akhirnya buka suara. Sekarang karena gue udah punya urusan sama orang ini, ya udah, sekalian aja diselesaiin biar semuanya tuntas. Prinsip gue terhadap musuh itu simple, habisi mereka sampai ke akar-akarnya buat ngehindarin masalah di masa depan. Kalau nggak gitu, masalahnya bakal ribet. Pukul kroconya, entar bosnya datang. Lawan yang lemah, entar yang kuat muncul. Malah jadi makin rumit. Kao Manglon di seberang sana kaget, terus makin naik pitam. Gue ada di apartemen deket Taman Bintang 5. Kalau lo emang punya nyali, samperin gue ke sini. Kita lihat siapa yang bakal mampus duluan. Tanpa ragu, Kao Manglon langsung ngasih alamatnya. Dia bener-bener pede sama kekuatannya sendiri, apalagi dia masih terus ngumpulin pengikut sekarang. Dia yakin hari ini dia bisa dapat banyak petarung spirit tambahan. Jadi, kalaupun gue beneran datang ke markasnya, dia sama sekali nggak khawatir. Malahan, dia sebenarnya takut kalau gue nggak berani datang. Makanya dia terus-terusan ngeledek gue pakai segala macam hinaan. Tapi sorry bos, lo nggak perlu repot-repot mancing emosi gue. Alamatnya udah gue catet. Ntar kalau ada waktu, gue bakal mampir buat nyapa. Terus, crack. Gue hancurin HP itu sampai jadi serpihan kecil. Habis itu, gue jalan ke arah Yan Ruyue dan yang lainnya. Gue suruh mereka buat lanjut angkut semua sumber daya yang ada di sini. Yan Ruyue dan timnya masih dalam kondisi shock berat. Awalnya mereka pikir gue bawa mereka ke zona terlarang ini buat bantuin gue bertarung. Tapi sekarang mereka sadar, gue bener-bener gak butuh bantuan siapapun buat nanganin semua ini. Mereka bahkan gak dapat kesempatan buat gerak, semuanya gue beresin sendirian. Kasihan sih, mereka jadi berasa cuma kayak figuran doang. Gue sengaja bawa kalian ke zona terlarang ini cuma buat satu hal, biar kalian ngerasain langsung gimana kejamnya realita di dunia yang lagi kacau ini. Ingat ya, di dunia kayak gini, ngasih ampun ke musuh itu sama aja dengan bersikap kejam ke diri sendiri, dan juga ke orang-orang di sekitar kita. Di depan muka ayah dan anak yang lagi melongo ketakutan itu, gue tiba-tiba nanya dengan nada dingin, gue udah habisi mereka semua, tanpa sisa. Apa paman pikir aku terlalu kejam? Yan Ruyue langsung geleng kepala. Sama sekali enggak, jawabnya serius. Meski paman belum ngerasain kiamat, mereka udah nyerang kita duluan. Kalau kita nggak sanggup lawan, nasib kita bakal berujung tragis. Yan Tiancheng juga setuju. Walau mereka baru saja ngebangkitin kekuatan prajurit, spiritual dan belum pernah berantem satu lawan satu, tapi mereka bukan orang bodoh. Mereka nggak naif. Mereka tahu apa yang harus dilakuin. Melihat itu, aku cuma bisa mengangguk puas. Punya rekan setim yang nggak menye-menye itu aset berharga. Nggak lama, semua besi baja sudah dimuat ke truk. Semua orang naik kembali ke truk, dan mulai bergerak keluar dari zona terlarang itu. Di jalan pulang, kita nggak ketemu manusia lain. Tapi di balik kabut, makhluk-makhluk kegelapan masih muncul terus. Bentuknya mirip monster di game muncul tanpa henti kayak monster kroco gitu. Pas lihat aku, mereka langsung kabur ketakutan. Tapi Yan Tiancheng, dia mendadak gatel pengen nyoba kekuatannya. Dia pengen cari pengalaman tempur, jadi ya sudah, aku bolehin. Yan Tiancheng pun turun dari mobil dengan penuh percaya diri. Dia pasang kuda-kuda dan langsung nerjang dua makhluk kegelapan di depannya.
Ukuran tubuhnya tiba-tiba membengkak sampai 3 meter. Terus, sepasang tanduk muncul di jidatnya. Napasnya keluar hawa panas, dia nunduk dan langsung nyeruduk salah satu monster. DUR. Tanduk tajamnya menghantam keras tubuh monster itu, tapi Yan Tiancheng kaget bukan main. Lah? Musuhnya nggak gerak sama sekali. Sempat bengong sebentar, dia langsung bereaksi. Dia hantam kepala makhluk kegelapan itu dengan tinjunya. Dia emang cepat, tapi monster itu jauh lebih gila. Sekali ayun, plak, Yan kena tampar telak di mukanya. Kejadian itu bikin dia langsung linglung. Yan Ruyue yang lagi nyetir sampai mangap, dia benar-benar kaku. Bapaknya sendiri baru saja ditampar makhluk kegelapan. Aku sih nggak kaget, Yan Tiancheng ini kan dulunya orang kaya raya, yang hidup mewah. Dia nggak paham teknik bela diri sama sekali. Apalagi, dia baru banget bangkitin spirit hewannya. Dia belum benar-benar bisa ngendaliin kekuatan itu. Tadinya aku mau turun tangan buat beresin 2 monster itu, tapi dia nolak. Dengan modal badan badak yang tahan banting, Yan Tiancheng tetap keras kepala. Dia main adu pukul luka dibalas luka sampai akhirnya 2 monster itu tumbang. Pas balik ke kendaraan, napasnya sudah putus-putus. Sekujur tubuhnya penuh luka. Sudah kayak sisa nyawanya tinggal setengah doang. Nak Xiao Tian, paman beneran bukan tandinganmu. Paman kira monster-monster ini gampang diurus. Malah jadi malu-maluin, kata Yan Tiancheng sambil senyum pahit. Setelah ngerasain sendiri kekuatan monster kegelapan, dia baru sadar seberapa ngerinya kekuatanku. Aku cuma senyum tanpa bilang sepatah kata pun. Akhirnya, kita semua keluar dari zona terlarang tanpa hambatan. Kita balik ke villa, dan Yan Tiancheng langsung nyuruh pekerja buat bongkar muatan. Dia juga gercep mengatur orang-orang buat mulai memasang baja presisi itu. Tiba-tiba aku bilang, sumber daya dari zona terlarang sudah di tangan, sekarang saatnya kita mulai timbun logistik. Yan Tiancheng mengangguk setuju. Memang sudah waktunya stok makanan dari sekarang. Walau stok kita lumayan banyak, tapi kalau buat jangka panjang, jelas nggak bakal cukup. Aku geleng kepala dan bilang, bukan cuma makanan. Barang lain juga harus di stok. Rokok, peralatan, tenda, dan lain-lain. Makin banyak stok, makin bagus. Yan Tiancheng sempat kaget, tapi terus dia paham maksudku. Di masa kiamat nanti, makanan memang penting, tapi sumber daya lainnya nggak boleh diremehin. Mirip kayak di penjara rokok itu bisa jadi mata uang yang berharga banget. Punya rokok artinya kamu bisa berkuasa tanpa batas di sana. Logikanya sama buat sekarang. Benar-benar ya, Xiao Tian ini mikirnya jauh banget ke depan. Karena pembangunan basis ini sudah darurat, Paman bakal tinggal di sini buat urus villa. Sementara soal logistik, Paman serahin sepenuhnya ke kamu, Xiao Tian. Xiao Tian, aku mau ikut juga. Yan Ruyue naruh tangan di dadanya dan ngomong pelan. Setelah sekian lama bersama, si Ratu Es yang dulunya dingin ini mulai berubah. Lapisan es yang menyelimuti hatinya sepertinya mulai mencair perlahan. Tapi ya, itu cuma kalau ada aku aja. Oke, aku nggak nolak. Aku bawa rombongan pekerja, terus naik mobil bareng Yan Ruyue. Pas lihat truk besar itu mulai menjauh, mata Yan Tiancheng penuh dengan senyuman. Tanpa bantuan paha emas alias pelindung kayak aku, nasib mereka pasti bakal berputar drastis. Mungkin bakal susah buat bertahan hidup begitu keluar dari villa. Sekarang, aku lagi nyetir ke gudang logistik terbesar di kota Dazu. Ngomong-ngomong soal itu, tempat ini ternyata punya grup Tianshang juga. Padahal dari awal, gue udah ngincer banget stok barang di sini. Tapi karena lokasinya jauh dan masuk zona terlarang, gue sempat batalin niat ke sini. Semoga aja belum telat ya. Sialnya, baru aja mulai perjalanan, ada masalah. Tiba-tiba muncul nenek-nenek dengan muka yang sangar banget. Dia mendadak lari ke tengah jalan dan langsung pura-pura jatuh tepat di depan truk yang gue bawa. Sambil pegangin kaki, dia akting kesakitan terus mulai ngerintih nggak jelas. Tolong! Semuanya, cepet lihat ke sini, teriaknya. Kalau kalian gak kasih ganti rugi barang, gue gak bakal bangun. Ayo panggilin polisi sekalian biar mampus. Gue cuma bisa melongo di kursi sopir. Gila ya, di zaman kiamat begini masih ada aja yang main tipu-tipu murahan. Yan Ruyue sempat nawarin diri buat beresin tuh nenek, tapi gue cuma geleng kepala. Nggak perlu, jawab gue singkat. Langsung aja gue injak gas dalam-dalam. Mesin truk menderu kencang dan gue terjang tuh nenek-nenek tanpa ragu. Penjahat emang harus dihadapi sama yang lebih jahat lagi. Lagi kacau gini masih berani nipu. Rasain tuh akibatnya. Setelah insiden kecil barusan, akhirnya kita berdua sampai di lokasi gudang tujuan tanpa hambatan berarti lagi. Pos Satpam, di depan gerbang kelihatan kosong melompong. Tapi pintu besi yang harusnya terkunci rapat itu kondisinya udah rusak parah, kayak didobrak paksa dari luar. Sial, kayaknya udah ada orang yang duluan sampai di sini. Yan Ruyue ngomong dengan nada serius banget. Gue cuma ngangguk terus ngajak dia masuk ke dalam gudang itu. Rak-rak yang harusnya penuh sama berbagai stok barang sekarang kosong melompong. Gudang raksasa ini bener-bener hampir ludes dijarah.
Tapi tunggu, ada 2 orang di depan kita yang lagi gotong kontainer gede banget. 2 orang itu, begitu mereka mau bawa keluar kontainernya dan lihat kita muncul tiba-tiba, mereka langsung berdiri kaku kayak patung. Kalian bala bantuan dari bos besar Cao ya? Tanya salah satunya. Oh, jadi ini anak buahnya si Cao Manglong? Kebetulan banget. Gue bener-bener gak nyangka bakal ketemu orang-orangnya si brengsek Cao Manglong di tempat kayak begini. Gak heran sih, semua sumber daya di sini pasti emang udah diangkut sama komplotan si babi itu. Pas denger gue sebut nama bos mereka, 2 orang itu langsung sadar kalau kita bukan kawan. Kontainernya pun langsung dibanting. Dalam sekejap, tubuh mereka berubah jadi monster dan mereka langsung masuk ke mode tempur buat nyerang gue. Orang-orang sini emang doyan banget makan babi, makanya pas dunia jadi kacau, banyak yang dapat kekuatan spirit babi. Tapi tiap orang punya kemampuan beda. Contohnya orang di depan gue ini, pertahanannya bener-bener ada di level maksimal. Tapi gue nggak peduli sama sekali. Langsung aja gue tanya, kasih tahu gue, di mana si Cao Manglong sekarang? Meskipun si Cao udah pernah bilang lokasi markasnya, gue tetap harus waspada. Jangan sampai gue masuk jebakan dia. Mau tahu di mana bos Cao? Lawan gue dulu, baru kita bicara. Tantang si monster babi itu dengan sombongnya. Hari ini gue bakal kasih lihat kekuatan super gue. Dia mengaum keras terus nerjang ke arah gue dengan brutal. Yan Ruiwei emang udah tahu kalau gue itu kuat. Tapi dalam situasi menegangkan kayak gini, dia tetap ngerasa gugup. Gue cuma geleng-geleng kepala doang. Lawan receh kayak begini mah gak ada apa-apanya buat gue sekarang. Tiba-tiba sayap hitam muncul di punggung gue. Terus siwut, sehelai bulu melesat tajam dengan suara siulan yang ngeri. Bulu itu langsung nembus gunung dagingnya. Listrik tegangan tinggi nyambar seluruh lemaknya sampai hangus, beres dengan sekali serangan. Gue pun beralih natap orang satunya lagi. Begitu kena tatapan maut gue, nyali orang itu langsung hilang tak bersisa. Jangan bunuh gue. Gue bakal kasih tahu apapun yang lo mau, sumpah. Katanya, sambil gemeteran hebat. Di mana Cao Manglong? Tanya gue sambil menyipitkan mata. Orang itu udah benar-benar kehilangan kendali karena ketakutan. Saking takutnya, dia sampai kencing di celana. Bau pesing yang nyengat langsung nyebar ke seluruh ruangan, memalukan banget. Apartemen awan baru. Di samping Taman Bintang 5, kamar nomor 288, jawabnya terbata-bata. Dengan muka pucat, dia natap gue penuh harap. Beneran? Bos Cao ada di sana? Gue udah jujur, lepasin gue ya. Gue cuma angkat tangan kanan, terus gue ambil sehelai bulu hitam lagi dari sayap gue dengan santai. Jelep, bulu itu melesat kayak anak panah dan langsung nancep di jidatnya. Ayo kita ke Taman Bintang 5 sekarang. Sambil ngelipat sayap hitam gue, Yan Ruiwei cuma bisa bengong gak percaya terus ngikutin gue dari belakang. Dia mikir kalau cowok di depannya ini kuatnya gak masuk akal. Dia harus tetap nempel sama gue apapun risikonya. Anehnya, dia malah ngerasa tenang banget sekarang. Padahal kita mau ke markas musuh, tapi ketakutan di hatinya ludes hilang. Kita berdua keluar dari gudang dan balik masuk ke mobil. Setelah setting GPS, kita pun langsung tancap gas pergi. Untungnya kekacauan ini baru aja mulai, jadi jaringan internet masih aman dan GPS masih bisa jalan dengan normal. Taman Bintang 5 udah di depan mata. Nggak butuh waktu lama, cuma sekitar 30 menit kita akhirnya sampai di tujuan dan baru banget parkir mobil. Tiba-tiba, muncul cowok kekar pakai jaket sambil ngisep cerutu, dikawal segerombolan anak buah dari gedung sebelah. Jadi, lu yang namanya Cao Manglong? Gue langsung merhatiin dia dari atas sampai bawah. Suara gue terdengar dingin banget, tanpa emosi sedikit pun. Dan saat itu juga, Cao Manglong langsung menyadari siapa gue sebenarnya. Wah, jadi si manis ini yang sudah menghabisi 5 anak buah gue. Awalnya gue kira lu cuma besar omong, gak menyangka lu beneran berani nunjukin batang hidung di sini. Coba cek situasinya. Kita cuma berdua, sedangkan di depan kita, ada 8 orang, termasuk si bosnya sendiri yang kelihatan sombong banget. Gila, mereka semua ternyata prajurit roh binatang. Semuanya langsung pasang kuda-kuda buat menghajar gue demi balas dendam buat teman-temannya. Cao Manglong mengangkat tangannya tinggi-tinggi sambil teriak, siapapun yang bisa habisin bocah ini duluan, bakal gue kasih hadiah spesial, 1 dus mie instan. Mungkin kedengarannya sepele, 1 dus mie instan sering dianggap makanan murah yang dipandang sebelah mata oleh ribuan orang. Tapi di dunia yang lagi kacau begini, itu adalah barang mewah yang diperebutkan. Soalnya, simple, awet, dan praktis banget buat dimakan kapan saja. Begitu mendengar hadiahnya, anak buahnya langsung kesurupan kayak habis suntik steroid. Semangat mereka membara dalam sekejap. Tatapan mereka ke gue makin tajam dan haus darah. Dan boom, semuanya langsung masuk ke mode transformasi binatang secara bersamaan. Ada yang punya ciri-ciri babi, anjing, sampai sapi dan domba. Beberapa dari mereka mulai tumbuh tanduk domba di kepalanya. Ada yang badannya mendadak meledak jadi raksasa. Dan ada juga yang sekujur tubuhnya tertutup bulu lebat yang mengerikan. Hawanya benar-benar suram. Yan Ruiwei mulai panik,
Kita beneran gak apa-apa? Meskipun gue sudah pernah pamer kekuatan, melihat sekumpulan orang berubah jadi monster begini memang beda level seramnya. Aura prajurit roh binatang setelah transformasi memang jauh lebih nakutin. Tekanan energinya benar-benar terasa menindas. Gue gak jawab, tapi mata gue terus mengunci Kao Manglon dengan tatapan tajam. Gue sengaja belum mengaktifkan mode binatang gue sendiri. Gue lagi fokus berpikir, menghitung dengan teliti semua kemungkinan rute kabur yang bakal diambil lawan-lawan gue ini. Karena sudah menemukan markasnya, gue harus memastikan gak ada satupun dari mereka yang lolos. Gue harus menutup semua celah. Gue gak mau ambil risiko sekecil apapun. Perjalanan ini bakal sia-sia kalau sampai ada yang melarikan diri dan jadi duri di masa depan. Tapi di mata Kao Manglon, diamnya gue malah dikira tanda ketakutan. Dia tersenyum sinis, merasa di atas angin. Dia tertawa kencang dan langsung melesat maju untuk menyerang duluan. Gerakannya lumayan cepat buat ukuran orang sepadat itu. Satu pukulan keras melayang tepat ke arah gue. Gak pakai takut, gue langsung balas dengan boge mentah yang gak kalah kuat. Braka! Dua tinju beradu keras sampai mengeluarkan percikan api. Anehnya, kita berdua malah berdiri kaku gak bergeming sedikit pun. Tepat saat tinju kita tabrakan, lengan Kao Manglon tiba-tiba tertutup pelindung keras yang mirip banget sama sisik ikan. Ini sisik ikan mas. Ternyata dia punya kemampuan genetik dari ikan mas untuk pertahanan dirinya. Katanya, zirah sisik di lengannya ini bahkan gak bisa ditembus sama peluru sekalipun. Makanya dia pede banget buat adu jotos. Lu mau main fisik sama gue? Mimpi lu. Dia sempat sombong, tapi sedetik kemudian dia langsung bungkam pas melihat reaksi gue. Kao Manglon makin songong aja. Cari gara-gara sama gue bakal jadi penyesalan seumur hidup lu. Sini, balikin semua sumber daya dari zona terlarang, biar urusannya cepat selesai. Sementara Yan Ruiwe makin cemas, gue tetap tenang tak bergeming. Tiba-tiba, muncul kepala belut listrik yang menyeramkan di bahu gue. Mata si belut listrik itu menyala terang benderang, dia membuka mulut lebarnya yang penuh taring tajam tepat ke arah Kao Manglon. Belut itu langsung menggigit lengan Kao Manglon dengan sangat kuat. Dia awalnya gak mau menghindar karena merasa aman dilindungi sisik ikannya. Dia pikir serangan biasa gak bakal bisa menembus pertahanannya. Tapi dia salah besar, dia gak tahu apa yang bakal terjadi selanjutnya. Taring tajam si belut listrik seolah mengabaikan semua zirah sisiknya. Jelep, taring itu langsung menancap dalam kedagingnya tanpa hambatan. Seketika itu juga, ada daya hisap gila yang mulai menyedot darahnya secara brutal. Muka Kao Manglon langsung pucat pasi dalam hitungan detik. Rasa dingin yang luar biasa mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia mulai merasakan ketakutan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Berhenti. Woi, berhenti sekarang juga, teriaknya histeris sambil memohon. Gue salah, gue minta maaf. Tolong hentikan. Lu, monster macam apa sih? Itulah kata-kata terakhir yang keluar dari mulut Kao Manglon sebelum akhirnya dia tumbang. Gue gak butuh menjawab pertanyaan orang mati. Gue langsung sedot habis darahnya sampai gak bersisa. Cuma segitu doang kemampuannya? Yan Ruiwe cuma bisa melongo melihat Kao Manglon dikuras habis sampai kering kerontang. Efek visualnya benar-benar bikin shock. Saat mayat Kao Manglon yang sudah jadi mumi itu jatuh ke tanah, anak buahnya yang tadi sorak-sorai langsung terdiam. Monster, bocah ini bukan manusia. Pikiran itu langsung merasuki semua orang di sana. Ketakutan mulai menyebar kayak wabah di antara mereka. Kao Manglon yang paling kuat saja tewas dalam sekejap, apalagi mereka? Nyali mereka langsung ciut dan gak berani melawan lagi. Gue menatap mereka dengan tatapan kosong. Sayap hitam gue muncul lagi dari punggung, tapi kali ini warnanya sudah berubah. Karena habis menyerap darah Kao Manglon, sayap hitam itu sekarang punya corak kemerahan yang kelihatan makin aneh dan mengerikan. Detik berikutnya, bulu-bulu tajam melesat serentak menghabisi semuanya. Pertarungan selesai, Yan Ruiwe cuma bisa menatap gue dengan pandangan hampa. Bau darah menyengat hidung. Yan Ruiwe rasanya mau muntah, tapi dia tahu di dunia yang gila ini, hal seperti itu sudah biasa. Kacau. Benar-benar kacau. Kalau mau selamat, harus berani berlumuran darah. Gak ada pilihan lain buat bertahan hidup. Dia gak mau cuma jadi pajangan, atau burung kenari yang dilindungi terus. Dia berusaha keras nahan diri, menguatkan mentalnya. Jujur, gue agak kaget. Gak nyangka Yan Ruiwe, gadis semanis itu, ternyata punya tekad yang lumayan kuat buat bertahan. Pengganggu, sudah beres dieliminasi. Sekarang waktunya panen. Logistik, ada di apartemen, ayo turunkan semua barangnya sekarang. Gue alihkan pandangan dan kasih kode oke. Yan Ruiwe cuma mengangguk mantap, fokus pada misi utama kita. Bagasi dibuka, para pekerja langsung gercep turun. Waktunya angkut-angkut barang berharga ke dalam truk. Begitu masuk ke dalam apartemen, gila, isinya tumpukan logistik hasil rampasan Kao Manglon dan gengnya, banyak banget. Wajah para pekerja langsung cerah, senang banget mereka. Tapi mereka tetap hati-hati banget pas mindahin barang-barangnya. Tiap kotak dibawa seolah itu barang paling rapuh di dunia, padahal isinya cuma berbagai macam makanan dan kebutuhan harian.
Tapi ya gitu, di zaman kiamat begini, satu kaleng makanan jauh lebih berharga daripada segunung emas atau berlian. Kemampuan Yan Riwei itu bukan tipe tempur, terus Yan Tianxiang juga harus tetap di villa buat jaga-jaga kalau ada masalah. Jadi, urusan transportasi ini gue yang pegang kendali langsung. Gue harus pastikan semua logistik ini sampai dengan selamat. Prediksi gue sih butuh sekitar 5 kali bolak-balik buat angkut semua harta karun ini, tapi pas baru saja mulai, sial, ada masalah. Seekor monster mutan berukuran raksasa tiba-tiba muncul dan memblokir jalan truk kita. Anjing liar mutan. Bulunya tajam kayak ribuan jarum perak, kakinya kekar mencengkeram tanah dengan sangat kuat. Seram abis. Wow, tubuhnya condong ke depan, taringnya dipamerkan dengan liar, dia siap nerjang kapan saja. Situasi benar-benar mulai panas. Yan Riwei coba klakson berkali-kali. Tapi ingat, ini bukan anjing biasa yang bakal lari cuma karena suara bising begitu. Bukannya takut, makhluk itu malah makin marah. Dia sudah pasang kuda-kuda buat melompat. Dia benar-benar mau menyerang. Gue nggak mau buang-buang waktu buat negosiasi. Langsung buka pintu dan turun, saatnya main kasar dan beresin ini. Tapi tunggu. Dari ganggang sempit di pinggir jalan, muncul lagi 8 monster anjing mutan lainnya. Sial, mereka main keroyokan. Ternyata anjing-anjing peliharaan di kota ini sudah berubah jadi predator mematikan. Dan hebatnya, mereka masih punya insting kelompok. Mereka pikir bisa ngeroyok gue, lucu sekali. Detik itu juga, sayap hitam gue langsung mengembang lebar di belakang punggung. Gue melesat ke udara. Sekali tebas, bulu-bulu tajam meluncur deras dan langsung menembus tubuh monster-monster lapar itu. Kali ini bukan petir, tapi ada benang-benang merah pucat yang menghubungkan gue sama mereka. Saatnya proses penyerapan dimulai. Kekuatan hisab bekerja. Di depan mata kepala gue sendiri, tubuh anjing-anjing raksasa itu langsung mengerut dan kering kerontang. Rasanya luar biasa. Tubuh gue mendadak penuh tenaga, kayak balik lagi ke masa kejayaan gue di wilayah terlarang dulu. Sebenarnya pas lawan makhluk kegelapan kemarin energi gue agak terkuras, meski berkat 3 jenis gen spesial dampaknya nggak terlalu berasa. Tapi sekarang, setelah menyerap darah monster-monster mutan ini, semua tenaga gue benar-benar pulih 100% tanpa sisa. Setelah beres, gue samperin bangkai mereka. Gue mulai merogoh bagian dalamnya buat mencari sesuatu yang paling penting. Ketemu juga beberapa kristal transparan. Inilah inti energi monster mutan sumber kekuatan yang bisa bikin gue makin kuat. Normalnya, menyerap inti begini butuh waktu lama dan proses yang rumit. Mirip kayak lagi melelehkan baja gitulah. Tapi gue beda. Senjata tajam muncul di telapak tangan. Gue paksa inti itu terserap secara instan ke dalam tubuh. Gue kunyah inti keras itu begitu saja. KRTAK. Suara kristal hancur terdengar jelas. Kekuatan murni langsung mengalir deras ke tubuh gue. Perubahan terjadi. Gue langsung buka interface sistem. Nama, Xiao Tian. Level, 3. Langsung naik level. Level garis keturunan, tidak ada. Sebagai prajurit monster spiritual, tiap 10 level itu adalah titik balik yang sangat krusial. Gue nggak terlalu ambil pusing soal level biasa itu. Tapi ada satu hal baru yang bikin gue sangat khawatir sekarang. Ada kolom antarmuka baru yang muncul. Apa sebenarnya arti dari level garis keturunan? Kenapa punya gue masih 0 besar? Nggak paham juga sih. Akhirnya gue mutusin buat nggak mikirin itu dulu. Gue balik naik ke mobil bareng Yan Riwei. Kita lanjut jalan. Total gue harus 6 kali bolak-balik buat angkut semua logistik itu sampai benar-benar habis tak bersisa. Baru setelah itu semuanya selesai. Sekarang gudang di villa, benar-benar penuh sesak sampai mau meledak rasanya. Tiba-tiba muncul jendela sistem baru di depanku. Level garis keturunan. Apaan nih? Terus kenapa punyaku masih 0 begini? Nggak paham juga sih. Ya udah mending gak usah dipikirin dulu. Aku langsung masuk ke mobil bareng Yan Riwei. Kami pun berangkat. Aku harus bolak-balik sampai 6 kali cuma buat angkut semua persediaan logistik itu. Akhirnya semua beres. Sekarang gudang di villa benar-benar penuh. Nyaris nggak ada ruang sisa lagi di sana. Lihat tumpukan stok makanan itu. Wajah keriput Yan Tianxiang langsung berseri-seri. Senyumnya lebar banget. Bukan cuma soal bertahan hidup, tapi kita bisa hidup mewah di tengah kiamat ini. Apalagi pas denger Yan Ryu cerita. Gimana cara gue habisin Komanglon dan kroco-kroconya cuma dalam sekejap mata. Yan Tianxiang makin kagum sama gue, si bocah Xiao Tian ini. Katanya, stok ini cukup buat kita santai selama 2-3 tahun. Masalah logistik, beres total. Yan Tianxiang ketawa puas, tapi gue cuma geleng-geleng kepala. Di dunia kacau begini, mana ada kata cukup buat stok makanan? Gue punya rencana sendiri, semua sumber daya dalam radius 10 km, gue bakal sikat habis tanpa sisa. Bertarung pakai kekuatan super itu bikin lapar banget. Bayangin, gue baru aja lahap 10 kilo daging mentah. Setelah kenyang, gue langsung tancap gas lagi bareng tim. Kita kerja rodi sampai matahari terbenam. Gudang, mall, supermarket. Hampir semua gue jarah. Soal nasib orang lain? Jujur, masa bodoh lah ya.
Di situasi ekstrem kayak gini, cuma ada satu aturan, pikirin diri sendiri dulu, titik. Gue inget banget kehidupan sebelum reinkarnasi, dulu gue cuma orang biasa yang punya beberapa bungkus mie instan di rumah. Waktu itu gue baik banget, mie itu gue bagi-bagi ke tetangga. Awalnya sih mereka bilang makasih sambil mewek, tapi pas stok mie mulai habis, sifat asli manusia yang menjijikan mulai kelihatan. Serem, man. Tetangga-tetangga sialan itu malah kerja sama buat ngusir gue dari rumah sendiri. Akhirnya, gue mati dimakan monster mutan gara-gara mereka. Hati manusia itu emang susah ditebak. Jadi, mending kita mulai masak lagi aja, gak usah baper. Gue gak bakal sudi lagi jadi pahlawan kesiangan. Di kota Skolar, malam hari itu artinya maut. Semua orang sekarang gemeteran gara-gara munculnya monster mutan dan para spirit beast warrior, mencekam banget. Mereka cuma bisa meringkuk di pojok ruangan, gelap-gelapan karena gak berani nyalain lampu. Kasihan sih, tapi ya sudahlah. Tapi beda cerita di villa gue. Lampu terang benderang, dan bau harum BBQ mulai semerbak kemana-mana. Pesta kiamat dimulai. Asap panggangan daging itu perlahan memenuhi udara di seluruh kompleks perumahan mewah ini, bikin lapar yang nyium. Tiba-tiba, ada tamu tak diundang muncul di depan gerbang, om-om parlente pakai jas, gayanya borju banget. Umurnya seumuran sama Yan Tianxiang, jelas, orang yang bisa tinggal di sini pasti bukan orang sembarangan. Dia bilang, Yan tua, gue belum makan seharian. Bisa bagi dikit makanannya? Tolong banget ini mah. Ngelihat siapa yang datang, Yan Tianxiang langsung senyum licik. Akhirnya, momen yang ditunggu-tunggu. Ini rival bebuyutannya, bos dari grup Wang. Perusahaannya cuma beda tipis gedenya sama grup Tiancheng punya Xian. Dulu pas Yan Tianxiang dengar cerita gue soal kiamat, dia langsung renovasi villa habis-habisan, jaga-jaga katanya. Sambil keluar duit miliaran buat stok makanan, dia malah diketawain sama orang ini. Dibilang gila lah, stres lah. Si bos Wang ini dulu ngejek, katanya CEO kok malah sibuk nimbun beras bukannya ngurus bisnis. Sekarang kena batunya kan? Dulu Yan cuma bisa diem sambil nahan kesal pas dibilang gak waras gara-gara takut kiamat. Waktu itu Yan Tianxiang sendiri sebenarnya masih agak ragu sama ramalan gue. Dia cuma bisa pasrah. Tapi sekarang, pas ngelihat rivalnya datang dengan muka melas dan minta makan, semua rasa keselnya langsung hilang. Presiden grup Wang yang biasanya sombong, sekarang nunduk-nunduk cuma demi sesuap nasi. Aduh, menyedihkan banget. Masa bos besar grup Wang gak punya makanan? Jangan ngelawak dong, sindirian. Muka Wang langsung sepet. Dia bilang, gue beneran gak punya apa-apa lagi. Stok di villa gue udah ludes. Dia juga bilang gak bakal minta gratisan. Dia nawarin barter yang nilainya gila-gilaan. Wang lepas jam tangan Patek Philippe miliknya. Harganya 3 miliar rupiah, bro, cuma ditukar buat sekali makan doang. Yan Tianxiang lipat tangan sambil ngeledek. Bos Wang harusnya sadar, di dunia sekarang, jam mewah cuma jadi rongsokan gak berguna. Wang makin panik, dia nambahin tawaran, Rolls-Royce kulinan sama Lamborghini di garasi juga bakal dikasih semua. Ngelihat rival lama memohon-mohon kayak anjing begini, rasanya nikmat banget. Yan Tianxiang noleh ke gue. Dia nanya, Xiao Tian, semua stok ini kan hasil kerja keras lo. Menurut lo, gimana enaknya? Gue cuma naikin alis sambil ketawa tipis. Apa yang gue pikirin? Sederhana sih. Gue bilang pelan tapi tegas, gue gak bakal kasih. Singkat, padat, dan nyakitin. Yan Tianxiang angkat bahu ke arah bos Wang. Sorry ya bos, sepertinya gue gak bisa bantu lo kali ini. Muka Wang langsung merah padam. Dia teriak marah, Yan, lo masih manusia gak sih? Tega banget biarin orang mati kelaparan. Keributan itu makin rame. Bos-bos tajir penghuni villa lainnya mulai bermunculan satu persatu. Wah, makin seru nih. Mereka nungguin daging panggang itu dengan tatapan lapar. Bayangin aja, stok makanan mereka udah hampir habis setiap harinya. Padahal dulu biasanya makan sayur segar kiriman pesawat, tapi sekarang, boro-boro punya simpanan. Bos Yan, kita kan tetangga, kata mereka memelas. Tolonglah dikit, kita kan sesama manusia. Masa kamu tega banget sih? Duh, jurus lama keluar buat minta dikasihani. Apa mereka belum sadar juga ya? Di tengah kerumunan itu, otot-otot Yan Tianxiang tiba-tiba mulai mengembang dan mengeras. Dalam sekejap, dia berubah jadi manusia banteng yang super berotot. Hawa panas keluar dari hidungnya pergi kalian. Roa, RRR. Suara raungannya menggelegar sampai telinga semua orang mau pecah. Apa? Seorang spirit beast warrior? Ternyata Yan Tianxiang sudah jadi spirit beast warrior. Gak ada yang berani tinggal diam, mereka langsung lari kocar-kacir kayak hewan ketakutan. Tiba-tiba, Yan Tianxiang teriak dengan emosi. Gue, Yan Tianxiang, ngebangun kekayaan ini dari nol. Orang-orang di sini rata-rata pedagang kaya lokal yang dulu sering banget nyudutin gue pas baru ngerintis bisnis. Perusahaan gue dulu hampir mereka rampas paksa. Gak nyangka ya, sekarang waktunya gue balas dendam, puas banget rasanya.
Meskipun sekarang grup Tianshan sudah jadi penguasa di kota Dasu. Dulu di masyarakat yang tertib hukum, dia nggak bisa bertindak sembarangan. Tapi sekarang, aturannya sudah beda total. Tatanan dunia sudah hancur. Selama gue mau, sampah-sampah ini nggak bakal bisa selamat. Gue cuma bisa tersenyum dengarnya. Gue paham sih situasinya. Habis drama kecil barusan, pesta barbeque lanjut lagi. Semua orang menikmati daging lezat itu. Tapi gue milih buat naik ke atas dan istirahat lebih awal. Jujur, gue nggak tertarik sama sekali sama daging masak. Gue jauh lebih suka daging mentah. Di kamar, gue mulai nyusun rencana. Bahan buat memperkuat villa sudah aman di tangan. Stok sumber daya juga sudah melimpah. Inilah saatnya buat ningkatin kekuatan gue. Di halaman villa, semua orang lagi ngerasain nikmatnya hasil jerih payah mereka. Kebaikan gue bikin mereka makin setia buat ngikutin gue. Nah, di saat itulah, Yan Tianchen pelan-pelan ngedeketin Yan Ruyu. Jujur sama papa, kamu naksir ya sama Xiao Tian? Ruyu langsung blushing, mukanya merah padam sambil bergumam malu. Papa ngomong apa sih? Tapi ngelihat ekspresi Ruyu yang salah tingkah, Tianchen malah makin putus asa. Ruyu, kamu harus tahu, semua yang kita punya sekarang itu berkat si Xiao Tian, meskipun sekarang dia baik banget sama kita. Tapi gimana kalau suatu hari nanti dia nggak peduli lagi? Menurut papa, Xiao Tian ini oke banget. Dia punya kekuatan dan strategi yang hebat. Kalau kamu emang suka, mending gerak cepat sebelum diambil orang. Kalau kamu jadi istrinya, papa bakal jadi mertuanya. Itulah satu-satunya harapan kita buat bertahan di dunia yang gila ini. Nyari kesempatan buat bertahan hidup. Sebenarnya bukan cuma Tianchen yang buru-buru. Dengan kekuatan gue bisa dapet cewek mana aja. Mereka cuma menang karena jaraknya deket aja. Kalau nggak segera bertindak dan gue diambil cewek lain, ayahnya pasti bakal nangis darah.